Bab 91 Keputusan Bardock. Penerjemah, DM. Berikutnya adalah masalah menjaga planet Hongshan. Untuk menjaga keamanannya, kita perlu membentuk skuadron tempur khusus. Selain itu, masih ada masalah melatih anak-anak muda Saiyan. Ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Anda tidak akan pernah tahu betapa mahalnya kebutuhan sehari-hari sampai Anda bertanggung jawab atas keluarga Anda. Xiaya menyadari bahwa begitu ia menjadi pemimpin, ia harus mempertimbangkan terlalu banyak hal. Meskipun mustahil baginya untuk menangani masalah ini secara pribadi, bagaimanapun juga, ini adalah tahap awal dari markas mereka dan masih banyak hal yang perlu diperiksanya secara pribadi. Dia harus memikul tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak dapat dengan sengaja mengabaikannya. Saat ini, Xiaya tidak dapat menahan rasa penasarannya, bagaimana Raja Vegeta awalnya mengatur mereka. Tentu saja, jika seorang raja menginginkan kemakmuran jangka panjang di bawah yurisdiksinya, mereka tidak bisa hanya mengandalkan penggunaan kekuatan yang besar untuk memerintah wilayah mereka. Paling tidak, mereka membutuhkan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memerintah, dan tim manajemen yang dapat digunakannya. Xiaya tidak punya masalah dengan pasukan di sini, tetapi tim manajemennya jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang dimiliki Raja Vegeta. Bakat yang tersedia yang dapat ia gunakan hanyalah Adri, Brook, dan yang lainnya. Sungguh sangat sulit untuk memulai rezim dengan setengah hati. Terkadang ia bertanya-tanya apakah akan lebih baik jika sejumlah besar intelektual muncul di antara para Saiyan. Tentu saja, ide ini langsung terlintas di benaknya, lalu ia segera memfokuskan pandangannya pada orang-orang Veidaya. Mungkin, kecerdasan orang-orang Veidaya yang ditambah dengan seni bela diri Saiyan, keduanya saling menggabungkan dan mengandalkan, akan mampu membentuk sebuah force yang sempurna. Kita dapat memilih sekelompok Saiyan terkuat saat ini dan membentuk Hongshan Guardian Corps. Untuk sementara, kelompok itu dapat beranggotakan 1.000 orang. Xiaya berpikir sejenak dan mengusulkan ide untuk mendirikan Hongshan Guardian Corps. Ukuran Guardian Corps didasarkan pada jumlah bangsa Saiyan. Lagi pula, jumlah bangsa Saiyan hanya sedikit, jadi ukuran Guardian Corps tidak bisa terlalu besar sekaligus. Xiaya menambahkan, poin utamanya adalah pelatihan anak-anak muda Saiyan. Saya ingin memilih sekelompok orang dari mereka dan membagi mereka ke dalam beberapa regu untuk menjalani pelatihan. Di masa mendatang, saya ingin membentuk beberapa regu tempur khusus seperti pasukan Ginyu. Jika kamu mengajari mereka metode pelatihan, Ki, aku pikir mereka dapat dengan cepat membentuk kekuatan pertempuran. Dengan cepat memahami niat Xiaya, mata Adri menjadi cerah memikirkan kekuatan Ginyu yang mengerikan. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, apa yang dikatakan Xiaya tidak salah, mustahil bagi bangsa Saiyan untuk tidak pernah keluar dari planet ini. Oleh karena itu, pelatihan skuadron tempur khusus harus dilakukan lebih cepat daripada nanti. Dan skuadron bersama juga harus dibentuk untuk menjaga planet Hongshan. Baiklah, pertama-tama kita akan merekrut dari bangsa Saiyan terkuat saat ini. Kalau begitu, Charlene, susunlah daftar orang Saiyan terkuat. Xiaya menoleh ke arah Saiyan perempuan itu dan berkata, ya, kata Charlene sambil berdiri tegak dan tegap. Bentuk tubuhnya yang anggun dan indah terpampang jelas. Sedangkan untuk anggota skuadron tempur khusus, mereka akan dipilih secara pribadi oleh saya dan Siling. Mereka akan menjadi kekuatan inti planet Hongshan. Xiaya membuka mulutnya dan berkata sambil terkekeh. Baiklah, begitulah. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiaya, Adri, dan lainnya sibuk karena masalah anggota. Pekerjaan di pihak Adri sangat sederhana. Setelah ia menerima daftar prajurit Saiyan dari Charlene, pasukan pelindung planet Hongshan segera dibentuk. Harus dikatakan bahwa bangsa Saiyan adalah prajurit yang memiliki kualifikasi bawaan sehingga tidak diperlukan situasi seperti itu untuk menyeret orang yang kuat. Justru sebaliknya, ketika Xiaya dan para pemimpin lainnya mengungkapkan keinginan mereka untuk mendirikan korps pelindung planet Hongshan, semua orang Saiyan antusias mendaftar, bahkan berkompetisi dengan menggunakan beberapa pertandingan untuk memperebutkan posisi tersebut. Dengan diumumkannya daftar akhir, beberapa Saiyan yang tidak terpilih menunjukkan penyesalan di wajah mereka. Oleh karena itu, setelah kembali ke rumah, mereka mulai berlatih lebih keras.
Tampaknya tidak dapat dipilih untuk Guardian Corps adalah hal yang sangat memalukan. Hal itu menyebabkan beberapa orang Veidaya yang menonton berseru karena mereka merasa itu tidak terbayangkan dan sejujurnya tidak dapat memahami pemikiran Saiyan. Korps pelindung Hongshan ini biasanya akan melindungi planet ini. Namun, karena beberapa planet di dekatnya tidak menjadi ancaman bagi pasukan planet Hongshan, anggota Korps pelindung biasanya akan sibuk berlatih dengan Saiyan lain agar tidak membuang-buang waktu. Namun, pihak Siaya jauh lebih membosankan. Anggota Special Battle Squadron akan menjadi yang pertama mempelajari pelatihan Ki. Oleh karena itu, anggotanya harus dipilih dengan cermat. Butuh waktu 2 minggu dan landasan bagi para anggotanya pada dasarnya sudah terbentuk. Siaya memilih total 85 orang Saiyan muda. Sebagian besar dari mereka yang dipilih masih sangat muda, karena semakin muda usianya, semakin kecil kemungkinan mereka akan terganggu oleh pemikiran konvensional dan kemampuan adaptasi mereka akan lebih baik. Akan tetapi, bangsa Saiyan selalu mengalami kedewasaan dini. Anak-anak ini sudah tahu apa yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka semua gembira saat terpilih. Di antara mereka, meskipun anggota Siaya Squad Sakue, Anastasia, Angelin, Lydia, dan Bailey sedikit lebih tua, karena mereka telah sedikit menyinggung konsep Ki, mereka juga disertakan. Setelah itu, mereka akan melakukan pelatihan Ki yang lebih rinci. Selain beberapa kenalan ini, anak-anak itu semuanya dipimpin oleh anak yang tidak lain dan tidak bukan, Miers. Karena lolos dari celah ruang waktu, Miers dapat dianggap telah diuntungkan dari bencana. Kekuatan pertempurannya tiba-tiba melonjak hingga 1600. Hal ini membuat kemampuannya yang luar biasa saat ini menjadi lebih luar biasa lagi. Terpilih untuk skuadron pertempuran khusus adalah sebuah fakta. Namun mungkin karena mereka tidak merasa nyaman satu sama lain, hubungan antara Siling dan Miers tidak berjalan baik. Setiap kali mereka berdua berada di dekat satu sama lain, mata besar dan kecil itu akan langsung melotot, menolak untuk menerima satu sama lain. Siling tidak suka Miers selalu berada di dekat Siaya sepanjang hari, dan Miers juga sangat sombong. Sifat sombong dan manja itulah yang membuat Siling menggertakkan giginya, tetapi justru membuat Adri semakin menyayangi Miers, bahkan sampai mengangkatnya sebagai putrinya. Pada akhirnya, orang tua Miers tewas dalam pertempuran saat planet Vegeta hancur karena mereka ikut serta dalam pemberontakan Raja Vegeta. Jadi Miers, yang sendirian di dunia, pindah ke rumah Adri atas perintah Rebecca. Hal ini membuat Siling semakin marah. Jadi, dia menggembungkan wajahnya karena matanya yang seperti bintang selalu menatap Sia. Mengenai hal ini, Siaya hanya bisa berteriak ketidakadilan, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Entah mengapa setelah dia menyelamatkan Miers di planet Vegeta, sikapnya terhadapnya berubah 180 derajat, dan dia berubah dari sebelumnya membencinya menjadi dengan rendah hati meminta petunjuk, dan dia tidak bisa mengusirnya apapun yang terjadi. Mungkin kematian orang tuanya yang membuatnya sangat ingin menjadi lebih kuat. Karena itu, Siaya juga tidak bisa membenci bocah kecil yang baru berusia 5 tahun ini. Akhirnya, terbentuklah skuadron tempur khusus. 85 pemuda Saiyan dibagi menjadi 12 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 atau 7 orang, yang kemudian mulai menjalani pelatihan. Sebuah villa mewah yang terletak di pusat kota, merupakan rumah baru Bardock. Aroma harum tercium dari dapur saat Gin yang mengenakan celemek sedang memasak. Tubuh mungilnya bergerak maju mundur sambil bersenandung sambil menyajikan hidangan di piring kecil dengan gerakan yang terlatih. Setelah tiba di planet Hongshan, Bardock segera menemukan keberadaan istrinya dan meminta Adri dan yang lainnya mengalokasikan rumahnya sendiri. Melihat istrinya aman dan sehat, Bardock merasa gembira dan pasangan itu mulai tinggal bersama di sebuah villa mewah di pusat kota. Makanan hangat pun tersaji di atas meja, Gin melepas celemeknya dan mereka berdua duduk untuk makan di sekeliling meja. Sejujurnya, periode waktu setelah mereka tiba di planet Hongshan ini adalah waktu yang paling nyaman bagi Gin. Bardock, kapan kita akan ke bumi dan membawa Kakarot kembali? Tanya Gin dengan suara lembut. Bardock meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berencana membawa Kakarot kembali. Kenapa?
Kakarot itu anak kita. Gin menampakkan ekspresi terkejut sementara emosinya mulai bergejolak. Karena saya telah melihat beberapa fragmen masa depan, meskipun itu hanya adegan yang terfragmentasi, saya tahu bahwa Kakarot akan memulai kehidupan yang benar-benar baru di bumi, yang akan sangat membantu pertumbuhan Kakarot. Tapi dia anakku. Bardock tertawa dan berkata, Kakarot bisa menjadi Super Saiyan yang legendaris. Orang Super Saiyan. Gin terdiam, lalu teringat legenda yang diturunkan dari zaman dahulu. Kakarot hanyalah seorang prajurit tingkat rendah. Bagaimana dia bisa menjadi Super Saiyan yang legendaris? Tanya Gin dengan suara lembut. Awalnya, aku juga tidak percaya, tetapi pemandangan kehancuran planet Vegeta seharusnya membuktikan apa yang kulihat. Kutukan planet Kanasa benar-benar membuatku bisa melihat masa depan. Bardock mengangkat kepalanya dan memperhatikan Gin dengan serius. Frieza akan mati di tangan Kakarot, dikalahkan oleh Super Saiyan. Jadi, aku tidak bisa mengganggu pertumbuhan Kakarot. Tapi kalau kamu ingin melihat Kakarot, kita bisa mengamati pertumbuhannya secara diam-diam. Menyadari hal itu, Gin mengangguk mengerti. Melihat pertumbuhan putra bungsunya, dia mengerti apa yang benar dan salah. Benar, Bardock, apakah kepalamu masih sakit? Ini datang dan pergi, sakitnya luar biasa, lebih baik mati saja. Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana kalau kamu meminta Tuan Siaya untuk memeriksanya? Mungkin dia punya cara untuk mengatasinya. Mata Gin berbinar. Bagaimana bisa semudah itu? Sedikit mengernyit, Bardock menggelengkan kepalanya pelan. Tuan Siaya sudah tahu kondisinya. Itu namanya kutukan, bagaimana bisa semudah itu dihilangkan? Bardock tidak punya banyak harapan. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan Raditz sekarang. Dia pasti tidak bersenang-senang saat mengikuti Pangeran Vegeta. Kata Gin lembut. Karena Vegeta dan yang lainnya hidup di bawah pengawasan Frieza, Bardock tidak dapat membawa kembali Raditz. Mereka jelas memiliki dua putra, tetapi hanya dia dan Gin yang tinggal bersama. Hei, Gin, kamu tidak perlu begitu tertekan. Bagaimana kalau kita punya anak lagi? Bardock menatap Gin dengan sepasang mata seperti harimau yang menyebabkan rona merah muncul di wajah cantik Gin. Dia melotot marah padanya. Apa yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bukankah ini saat yang tepat? Populasi planet Hongshan rendah. Bukankah kita harus berusaha keras? Makanlah makananmu. Gin mengambil kaki binatang dari piring dan memasukkannya ke mulut Bardock, lalu bangkit dan berlari keluar ruangan meninggalkannya sendirian. Bardock mengunyah kaki binatang itu dan memperlihatkan senyum hangat di wajahnya. Bab 92 Pelatihan Skuadron Pertempuran Khusus. Penerjemah, DM. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Setelah seleksi dan pengelompokan awal, pelatihan anggota Skuadron Tempur Khusus juga telah resmi dimulai. Karena banyak upaya telah dilakukan untuk memilih anggota pada tahap awal, ini akan menghemat banyak ketidaknyamanan dalam pelatihan berikutnya. Anak-anak yang dipilih dengan cermat ini memiliki pemahaman yang luar biasa. Mereka bagaikan kertas putih halus yang dapat ditulisi Siaya sesuka hatinya, dengan cepat melatih mereka ke jalan yang benar. Tempat latihan, sekelompok anak berkeringat saat mereka berulang kali melakukan manuver latihan dasar, menendang, memukul, bergerak perlahan ke bawah, dan menyesuaikan diri. Untuk menjadi kuat, dasar-dasar sangat penting. Latihan-latihan yang tampaknya membosankan dan agak menyiksa ini, dalam arti tertentu, digunakan untuk mengasah temperamen anak-anak, yang darinya dedikasi mereka dapat dengan mudah dibedakan. Kemudian, mereka dapat fokus pada pelatihan. Namun, Siaya menemukan bahwa kegigihan mereka sangat baik, dan mereka benar-benar mematuhi persyaratan pelatihannya. Selama waktu ini, tidak ada sedikit pun kecerobohan, jadi ide untuk memilih yang terbaik secara alami ditinggalkan. Dari sudut pandang anak-anak, hal itu sebenarnya cukup bisa dimengerti karena mereka tahu betapa langkanya kesempatan untuk memasuki skuadron tempur khusus, di mana banyak orang berusaha keras untuk masuk. Karena mereka telah memperoleh kesempatan ini, mereka harus bekerja lebih keras dalam pelatihan dan tidak gagal memenuhi harapan Tuan Siaya. Gunakan hatimu untuk memahami dan jangan berpikir bagaimana melakukannya, biarkan saja setiap gerakan menjadi naluri tubuhmu. Saat bertarung, Anda tidak akan punya banyak waktu untuk berpikir.
Sedikit saja cacat bisa mengancam jiwa. Pikirkan baik-baik, berkeringatlah sekarang, dan Anda bisa mengurangi pendarahan di masa mendatang. Di tempat latihan, Siaya memeriksa mereka sambil melambaikan penunjuknya, secara bertahap menanamkan ide-ide yang dipelajari di bumi ke dalam otak mereka, karena ini adalah dasar-dasar sebelum memulai pelatihan Ki. Tentu saja, Siaya tidak hanya meniru secara membabi buta. Ia menggabungkan fisik dan kebiasaan bertarung Saiyan, dan melakukan peningkatan di banyak bidang utama. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Umpan penemuan. Dia memperlakukan mereka dengan sangat keras karena orang-orang ini akan menjadi tulang punggung planet Hongshan di masa depan, jadi wajar saja, tidak ada toleransi. Setiap kali ada gerakan yang tidak sesuai, penunjuk tanpa ampun akan langsung turun. Ayah. Penunjuk itu mengenai tubuh seorang Saiyan yang gerakannya tidak setara. Saat memukul, jangan gunakan kekuatan penuh dan cobalah untuk menyimpan sebagian kekuatan, sehingga ada keleluasaan untuk bermanuver. Dan untukmu, jika kamu menggunakan terlalu banyak gerakan yang tidak perlu saat menyerang, itu akan mengurangi kekuatan seranganmu dan membuat lawanmu mudah menemukan kelemahan. Di sini dan di sini, ini adalah kelemahan yang dapat dengan mudah ditemukan oleh lawanmu. Siaya mengemukakan masalah mereka satu per satu. Mereka tidak berani ceroboh dan mendengarkan dengan saksama sambil menggertakkan gigi. Bangsa Saiyan mengalami masa dewasa dini, jadi anak-anak ini tentu saja mengerti betapa beruntungnya mereka mendapatkan bimbingan dari Tuan Siaya. Mereka sangat serius saat berlatih, karena takut jika mereka ceroboh, mereka akan disusul oleh yang lain. Setelah pelatihan skuadron tempur khusus berada pada jalur yang benar, kecuali sesekali memberikan petunjuk, dia akan berlatih di sisa waktunya. Kegigihan adalah suatu keharusan dalam berlatih. Ia tidak bisa bertindak seperti San Gohan, yang meskipun sangat kuat, telah meninggalkan latihannya untuk hal-hal yang tidak penting seperti belajar, sehingga potensi besarnya terbuang sia-sia. Tentu saja, setiap orang punya cita-cita masing-masing, dan bukan berarti San Gohan salah karena menekuni studinya. Hanya saja, menempuh dua jalan yang berbeda di waktu yang sama tidaklah berhasil. Membuang bakat yang begitu bagus tanpa alasan. Sungguh disesalkan. Di lokasi pusat terdapat sebuah villa besar, itu adalah tempat tinggal Siaya. Setelah menjadi pemimpin planet Hongshan, dia tidak bisa terus tinggal di rumah Adri. Karena ada keharusan adanya hierarki antara atasan dan bawahan. Meskipun dia tidak peduli, dia tidak bisa mengabaikan opini publik. Karena itu, sebuah villa baru dibuat untuknya. Setelah villa itu selesai dibangun, atas persetujuan Adri, Siling dengan senang hati pindah ke villa baru itu bersama Siaya untuk tujuan pelatihan. Dan Miers pindah ke rumah Adri karena orang tuanya telah meninggal dalam pertempuran planet Vegeta. Siang, setelah menyelesaikan satu putaran latihan, Siaya menyeka keringatnya dan memasuki kamar mandi, bergegas mandi air dingin, lalu datang ke aula untuk makan. Di dapur, Siling sedang sibuk menangani makanan. Mendengarkan suara-suara berderak yang datang dari waktu ke waktu, alis Siaya berkedut sebelum dia memegang dahinya seolah-olah dia sudah bisa membayangkan pemandangan mengerikan yang akan dia lihat sesaat lagi. Tak lama kemudian, dia melihat Siling keluar sambil memegang sejenis makanan berwarna hitam. Siling, ini makanan. Siaya bertanya tanpa daya saat melihat Siling memegang piring berisi sesuatu yang mengandung karbon dioksida yang tidak diketahui. Iya, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu pegang? Daging panggang, kata Siling dengan mata besar berbinar. Maksudmu ini daging panggang, kata Siaya dengan kesal. Ia mengetuk benda padat berwarna hitam itu dengan sumpit yang mengeluarkan suara berdenting. Apakah daging panggang mengeluarkan suara berdenting seperti itu? Bukankah itu seperti arang? Metode apa yang kau gunakan untuk memasak daging panggang ini? Metode apa? Itu hanya terjadi ketika aku memasaknya, kata Siling dengan wajah polos. Lupakan saja, kita akan makan di rumah Paman Adri nanti. Dan, Siling, kamu harus benar-benar belajar memasak. Aku tidak menyangka daging panggang yang aku masak untukmu saat aku masih kecil seperti ini. Sambil tertawa malu, Siling menjepit jarinya, kalau begitu, Siaya bisa memasak mulai sekarang.
Siaya menatapnya dengan ekspresi tercengang dan mengetuk kepalanya, menganggapnya menggelikan. Usaha yang bagus. Ayo, kita pergi ke rumah Paman Adri untuk makan malam. Setelah berbicara, Siaya memimpin dan berjalan keluar pintu. Karena villa mereka berdekatan, rumah Adri hanya berjarak beberapa puluh meter. Tak lama kemudian, Siaya sampai di depan villa Adri dan langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Siaya, kamu sudah di sini. Makanan sudah siap. Cepat ke sini dan makan. Rebecca menatapnya sambil tersenyum. Mears membungkuk di atas meja dan meraih makanan dengan kedua tangannya sambil terus mengunyah makanan di mulutnya, dan berkata, tadi aku bilang kamu akan datang untuk makan malam. Bagaimana anak itu bisa memasak makanan yang enak? Siapa bilang aku tidak bisa memasak? Dengan nada tidak senang, Siling bergegas maju, amarahnya meningkat. Hehe, kalau kamu bisa memasak, kenapa kamu datang ke sini untuk makan malam? Ini rumahku, wajar saja kalau kamu datang untuk makan malam. Siling duduk di meja makan dan menatap tajam ke arah anak kecil di hadapannya. Mears yang penuh kebencian ini sebenarnya tinggal di rumahnya. Hahaha. Kalian tidak perlu bertengkar saat bertemu. Mears sekarang adalah anak angkatku. Kalian berdua adalah saudara. Kalian tidak perlu bersikap seperti musuh. Tawa yang keras pun terdengar. Adri menatap kedua anaknya sambil tertawa terbahak-bahak. Siapa saudara perempuannya? Aku tidak punya kakak perempuan seperti ini. Siling dan Mears, mata besar dan kecil saling melotot saat mereka duduk berhadapan. Tidak ada yang mengaku kalah. Bibi Rebecca, kurasa sebaiknya kamu luangkan waktu untuk mengajari Siling cara memasak. Siaya duduk di tempatnya dan menatap peralatan makannya, lalu berkata kepada Rebecca dengan nada serius. Rebecca juga berpikir bahwa itu benar dan mengangguk. Benar, aku telah mengabaikannya sebelumnya. Mulai sekarang, Siling akan mulai belajar memasak bersamaku. Rebecca menatap Siling, dan masih ada pekerjaan rumah tangga lainnya. Dalam kurun waktu ini, alih-alih berlatih, kamu akan belajar memasak dariku. Apa? Seolah mendengar berita yang sangat menyedihkan, Siling berteriak kaget. Namun, setelah melihat ekspresi Rebecca yang mengesankan, dia hanya bisa berbaring, menyebabkan Mears di samping terkikik. 2 bulan kemudian, pelatihan dasar Sakue, Mears, dan anggota skuadron tempur khusus lainnya akhirnya selesai. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah memulai pelatihan, Ki, secara resmi. Karena kesadaran khas beberapa orang harus dibalik, Siaya berusaha keras untuk hal-hal dasar. Dan dalam beberapa bulan, hasilnya perlahan muncul. Namun, ketika mereka benar-benar menyentuh teori Ki, mereka semua tercengang. Karena benar-benar berbeda dari apa yang diajarkan orang tua mereka. Namun, prestise Siaya di antara mereka melampaui orang tua mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berlatih dengan sungguh-sungguh sesuai dengan instruksi Siaya. Kemampuan anak-anak muda untuk menerima jauh lebih baik daripada Saiyan dewasa, jadi mereka secara bertahap mulai menguasainya. Dan setelah 3 bulan berikutnya, mereka telah mengambil langkah pertama untuk menggunakan Ki guna memahami lawan mereka. Siaya menyadari bahwa tujuannya telah tercapai dan ia dapat membiarkan mereka berlatih sendiri. Bab 93 berangkat ke planet Yardrat. Penerjemah, DM. Hari ini, cuacanya hangat dan cerah karena matahari bersinar terang. Sepanjang tahun, cuaca di planet Hongshan seperti musim semi, dan udaranya dipenuhi dengan aroma yang harum, menyegarkan pikiran orang-orang. Di tempat latihan skuadron tempur khusus, lebih dari 80 anak Saiyan telah menyelesaikan latihan harian mereka. Disusun dalam 12 baris sesuai dengan seragam regu, mereka berdiri penuh harap dengan kepala terangkat tinggi menunggu instruksi. Pada hari-hari ini, Siaya mengajar murid-muridnya menggunakan pelatihan gaya militer, dan efeknya tentu saja sangat baik. Setelah beberapa bulan berlatih, semua orang pada dasarnya telah menguasai penggunaan Ki. Selanjutnya, kita akan menggunakan gravity machine untuk latihan, tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh terburu-buru saat berlatih karena bisa berbahaya. Ketika para Saiyan di bawah mendengar bahwa penguasaan awal Ki telah selesai,
dan mereka akhirnya bisa berlatih menggunakan mesin gravitasi. Semua orang gelisah dan saling berbisik, tampak sangat bersemangat. Siaya, kapan kita bisa membentuk tim dan menjalankan misi? Aku sudah mulai berkarat karena tidak bisa bertarung. Siaya sedang berjalan, ketika dia mendengar teriakan dari kejauhan, dan melihat seorang pemuda kekar berlari ke arahnya. Kenapa, Bailey, kamu sudah menjadi tidak sabaran dalam waktu yang sesingkat ini? Melihat orang yang berlari itu adalah Bailey dari pasukan Siaya yang asli, Siaya tidak bisa menahan senyum dan bertanya. Bailey yang berusia 15 tahun memiliki tubuh kekar yang tegap, tampak seperti orang kasar. Kurasa dia akan menjadi seperti Nappa di masa depan, seorang pria berotot. Dibandingkan dengan tubuh Siaya yang ramping dan anggun, tubuhnya berkembang ke arah yang sama sekali berbeda. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Bukannya tidak sabaran, hanya saja tanganku agak gatal, Bailey menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Siaya tertawa dan menatap Bailey. Matanya tampak agung saat dia berkata, jika kamu ingin keluar untuk menjalankan misi, kamu harus meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu karena hidupmu sangat berharga. Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang Saiyan lainnya juga tidak diizinkan keluar dari planet Hongshan? Jika kau ingin keluar, kau harus meningkatkan kekuatan pertempuranmu terlebih dahulu. Ini adalah aturan emas yang tidak dapat diganggu-gugat. Planet Hongshan hanya memiliki sekitar 14.000 orang Saiyan, jadi kehidupan setiap orang sangatlah berharga. Saat ini, Guardian Corps planet Hongshan masih mengembangkan lingkungan luar. Sebelum kekuatan mereka dapat memenuhi persyaratan, tidak ada Saiyan yang diizinkan keluar dan menjalankan misi. Hei, tapi kekuatan pertempuranku sudah mencapai 4.200. Seorang prajurit tingkat tinggi biasa hanya memiliki kekuatan pertempuran sebanyak ini ya. Merengek, Bailey berkata dengan nada merengek saat wajahnya ambruk. Dia merasakan terlalu banyak tekanan ketika dia berpikir bagaimana dia tidak diizinkan keluar bahkan dengan kekuatan pertempuran sebanyak ini. Jika sebelumnya, dia bisa membanggakan memiliki lebih dari 4.000 kekuatan pertempuran untuk waktu yang lama. Dalam karya aslinya, ketika Saiyan Nappa menyerang bumi, dia juga berada di level ini. Dulu seperti ini, sekarang planet Hongshan tidak memiliki divisi prajurit tingkat rendah dan tingkat tinggi. Semua orang berada di garis start yang sama. Jika kalian tidak ingin tertinggal, maka cepatlah berlatih. Sambil terkekeh, Siaya menepuk bahu Bailey. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya, orang ini adalah yang terlemah di pasukan Siaya. Sekarang, dia ada di skuadron tempur khusus. Jika dia tidak bekerja keras, dia akan dikalahkan oleh yang lain. Bagaimana? Setelah ditegur oleh Siaya, aku bilang kau terlalu cepat mengangkat topik ini. Ketika Bailey kembali ke skuadron, Lydia yang menunggunya kembali bertanya dengan nada sombong. Apa katamu? Bailey melotot ke arahnya. Pada saat ini, seorang gadis muda cantik di samping yang rambutnya yang panjang berkibar di udara melihat keduanya bertengkar lagi. Wajah mungilnya yang cantik mengerutkan kening sebelum dia berteriak dengan jengkel, kalian berdua berhenti sekarang juga. Jika kalian bahkan tidak dapat memanfaatkan kesempatan baik yang diberikan dalam skuadron tempur khusus, prospek masa depan apa yang akan kalian miliki? Anastasia benar. Kalian berdua harus sedikit serius, kata Angelin. Bailey, Lydia, kembalilah dan berlatihlah. Jangan terus-terusan memikirkan hal-hal yang tidak berguna, kata Sakue dengan nada berwibawa. Kami adalah orang-orang pertama yang mengikuti Siaya. Tidakkah kalian merasa malu jika kalian masih dikalahkan oleh para Saiyan dari regu lain? Pokoknya aku tidak boleh kalah dari mereka. Sakue mendengus dingin lalu berbalik dan pergi. Anastasia menggelengkan kepalanya dan berbalik, matanya yang indah menatap mereka sebentar. Dia kemudian berkata dengan suara merdu, Bailey, kau kembali dan pikirkan baik-baik, atau aku akan melatihmu dengan baik. Tiba-tiba menggigil, Bailey gemetar dan terus mengangguk dengan ekspresi kalah. Semenjak datang ke planet Hongshan, pasukan Siaya hanya tinggal nama saja, kini Sakue adalah orang terpenting dalam pasukan tersebut. Berjalan di jalan yang datar, Siaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bailey,
Orang itu sudah mulai merasa puas diri setelah mendapatkan prestasi yang sangat sedikit. Sungguh, tidak tahu prospek masa depannya seperti apa. Bagaimanapun, Sakue dan Anastasia seharusnya bisa mengajarinya dengan baik. Mengenai Sakue dan Anastasia, Xiaya sangat yakin. Sambil merenung, Xiaya dengan senang hati menuju rumahnya. Namun, masalah keluar dari planet Hongshan benar-benar perlu dipertimbangkan. Saiyan tidak bisa selalu tinggal di planet Hongshan. Dia merasakan sakit di kepalanya hanya dengan memikirkan hal ini. Ketika dia kembali ke rumah, dia tidak melihat Siling dimanapun. Xiaya berpikir sejenak dan menduga bahwa Siling mungkin dibawa pergi oleh bibi Rebecca untuk belajar memasak. Oleh karena itu, dia beristirahat sebentar, lalu berjalan keluar pintu lagi. Namun, sebelum dia sempat melangkah 2 langkah, dia kebetulan berpapasan dengan Bardock dan Gin, yang sedang berjalan ke arah sana. "Tuan Xiaya," Bardock berteriak dengan kuat. "Tuan Xiaya, kami baru saja akan mencari Anda." Gin menyapa dengan ramah. "Ada apa?" Xiaya berhenti dan menjawab sambil tertawa. "Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Ibu Sangoku, Gin, adalah seorang wanita mungil seperti Alice. Ia dulunya bertanggung jawab atas logistik pemrosesan daging di planet Vegeta. Setelah tiba di planet Hongshan, ia masih mengerjakan pekerjaan logistik. Akhir-akhir ini, sakit kepala Bardock semakin parah. Apakah ada cara untuk menghilangkan kutukan kanasan?" Ketika dia membicarakan hal ini, Gin agak tertekan. Sambil tertawa kecil, matanya beralih ke Bardock. Xiaya merenung sejenak dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, ada beberapa cara untuk menghilangkan kutukan planet Kanasa, tetapi kemampuan untuk melihat masa depan setara dengan kemampuan prediksi. Itu sangat berguna. Sebaiknya kau simpan saja jika kau bisa." Bardock mengangguk sambil mendengarkan. "Baiklah, aku akan pergi ke planet Yardrat dalam beberapa hari. Kau ikut saja denganku dan lihat apakah kau bisa menemukan obatnya." Sebenarnya, setelah mengumpulkan 7 bola naga, ia juga bisa menggunakan kekuatan Shenron untuk memecahkan masalah Bardock. Namun, secara kebetulan ia akan pergi ke planet Yardrat dan bisa mencari solusinya di sana terlebih dahulu. Berbicara tentang bola naga, ia teringat bahwa ada 4 bola naga di ruang dimensinya. Sekarang setelah penampilan bola naga telah dipulihkan, tampaknya ia perlu melakukan perjalanan ke bumi dan mengembalikan ke-4 bola naga itu kepada pemilik aslinya. "Kalau begitu kita akan merepotkan Tuan Xiaya." Ketika Gin mendengar bahwa ada cara untuk mengobati kondisi suaminya, ekspresi depresi di wajahnya langsung menghilang, menampakkan senyum. "Tidak apa-apa, hanya masalah kecil." Xiaya melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saat ini perut bagian bawah Gin sedikit membuncit. Sepertinya dia sudah hamil beberapa lama. Xiaya tertawa dan berkata, "Selamat kepada kalian berdua. Sepertinya akan ada anggota baru di keluarga Saiyan kita." "Terima kasih." Wajah Gin tampak gembira saat dia dengan malu-malu mencondongkan tubuhnya ke arah Bardock. Xiaya tidak menyangka bahwa Son Goku akan memiliki adik laki-laki atau perempuan lagi karena serangkaian perubahan yang disebabkan olehnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah melihat keajaiban dunia. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Bardock dan Gin, Xiaya melangkah maju dan menuju depan pintu rumah Adri. Benar saja, setelah masuk ke dalam, dia bisa melihat Siling memegang peralatan dapur, dan dengan hati-hati menerima ajaran Rebecca. Namun, saat melihatnya, dia bisa melihat bahwa dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia bisa menyelesaikan pelajarannya. Di meja makan, Xiaya membawa masalah tentang kepergiannya ke planet Yardrat. Dan yang pertama menanggapi adalah Siling yang berkata bahwa dia juga akan ikut. Mengenai kemampuan transmisi instan, dia telah lama mengincarnya dan kali ini dia akan mempelajarinya apapun yang terjadi. Dan Miers pun tidak mau ketinggalan dan meminta untuk ikut bersama mereka. Xiaya berpikir sejenak lalu mengangguk, menyetujui. Keesokan paginya, setelah menyerahkan urusan planet Hongshan kepada Adri, Xiaya membawa Siling, Miers, dan Bardock dan meluncurkan transmisi instan meninggalkan planet Hongshan. Mengenai posisi planet Yardrat, sudah lama ditandai pada bagan bintang Bima Sakti orang Veidaya. Bab 94 Skuadron Lapis Baja. Penerjemah,
DM. Dari peta bintang Bima Sakti yang diberikan oleh orang-orang Vedaya, Siaya menemukan bahwa planet Yardrat terletak di sebelah timur area utara, sedangkan planet Hongshan berada di area timur. Oleh karena itu, akan memakan waktu lama untuk melakukan perjalanan dari planet Hongshan ke planet Yardrat. Namun, bagi Siaya, hal itu bukanlah masalah besar. Setelah kemampuan ruang dan waktu miliknya menyatu menjadi kemampuan ruang-waktu, ia menemukan bahwa ia dapat memanfaatkan ruang dengan lebih mudah dan sesuai keinginannya. Oleh karena itu, ia membawa Siling, Miers, dan Bardock, dengan cepat berpindah dari satu planet ke planet lain. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah planet di sebelah timur wilayah utara. Di kejauhan, asap cerobong mengepul ke atas, dan desa-desa tersebar di mana-mana dapat terlihat. Itu adalah planet tingkat menengah berwarna hijau tua yang peradabannya cukup primitif. Siaya dan yang lainnya bukannya mengganggu mata pencaharian penduduk asli, mereka tetap tinggal di pegunungan, beristirahat sejenak serta menyelesaikan masalah makanan. Teleportasi jarak jauh sangat menguras stamina Siaya, jadi dia beristirahat di sini. Setelah melihat pemandangan indah di sekitarnya, Siaya menugaskan semua orang, Bardock dan Miers akan mencari mangsa, sementara aku memeriksa area sekitar untuk situasi khusus. Bagaimana denganku? Apakah aku harus memasak? Siling sangat ingin menunjukkan kepada semua orang masakan yang telah dipelajarinya. Siaya menatapnya dengan pandangan menghina dan berkata, kamu pergilah ke samping. Dengan kemampuan memasakmu, aku khawatir jika aku memberimu makanan untuk dimasak, kita tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Di mana masakanku yang begitu buruk? Kata Siling, tidak senang. Miers terkikik, namun melihat Siling menatapnya dengan pandangan membunuh, dia langsung berhenti tertawa sebelum berlari ke samping Bardock, seolah mencari Bardock untuk membantunya. Itu saja, semuanya, ayo bekerja. Siaya tak kuasa menahan senyum saat melihatnya. Keberanian Miers ini tidaklah kecil, tetapi setiap kali dia membuat Siling marah, dia akan pergi dan berpegangan pada paha tebal Bardock, bahkan tidak memiliki sedikit pun integritas moral. Meninggalkan beberapa bayangan samar, Siaya, Bardock, dan Miers menghilang di depan matanya. Siling bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan sedih berjongkok di tepian sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ekosistem planet hijau ini sangat bagus, sehingga hutan di sini dipenuhi dengan berbagai jenis hewan liar. Ia hanya perlu berjalan melewati hutan sebentar dan ia menangkap beberapa hewan liar yang sedap dipandang. Mereka adalah hewan kecil yang mirip kelinci, tetapi dengan bau yang jauh lebih kuat. Ini seharusnya sudah cukup. Melihat hasilnya, Sia terkekeh puas dan kembali menelusuri jalannya. Siling duduk santai di tepian tebing, tangannya yang kecil menjuntai di tepian tebing, sementara kakinya bergoyang santai di udara. Melihat Siaya telah kembali, dia langsung melompat turun dari tepian tebing. Mengapa baunya aneh? Siling menutup hidungnya saat mencium bau yang berasal dari hewan-hewan kecil itu. Mereka adalah binatang buas, tunggu sebentar dan kau akan tahu, jawab Siaya sambil tersenyum. Ia kemudian mencari tanah yang relatif halus dan menepukkan telapak tangannya yang menyebabkan sebuah batu besar melayang di udara, sementara jarinya menggambar sebuah garis di udara. Kaca, beberapa kilatan cahaya berkelebat, dan bagaikan tahu yang sedang dipotong, batu besar di udara itu terpotong menjadi kubus-kubus berukuran sama, dan serpihan-serpihan kecil di sudut itu hancur menjadi debu, berserakan. Menabrak, batu-batu yang dipotong rata itu jatuh ke tanah, mengelilingi tungku kecil. Siaya mengangguk dalam hati melihat hasil karyanya, kemudian dari dalam hutan, dia mengambil beberapa batang kayu setebal lengan dan menggunakannya untuk membangun sebuah tempat berdiri. Pada saat ini, Bardock dan Miers juga kembali, menyeret beberapa binatang buas yang merintih di belakang mereka. Melihat mereka, mata Siling berbinar saat dia berlari ke arah mereka dan berputar beberapa kali di sekitar binatang besar yang tampak mirip dengan babi hutan yang menurutnya merupakan makan siang yang sangat lezat. Tentu saja, itu tetap saja hanya bahan makanan. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Selama proses memasak, Siaya yang bertanggung jawab, sementara Bardock bertindak sebagai asistennya, mengeluarkan isi perut, menaruhnya di atas panggangan, dan menaburkan rempah-rempah alami yang selalu mereka bawa.
Setelah beberapa saat, aroma harum tercium dan menyambut mereka, membangkitkan selera makan mereka. Semua orang menjilati lidah mereka karena nafsu makan mereka meningkat. Nafsu makan para Saiyan sangat menakutkan, sehingga dengan sangat cepat, beberapa binatang buas itu dilahap habis oleh mereka. Enak sekali, Si Ling memuji sambil makan. Setelah selesai menggigit kaki, dia menjilati lemak di bibirnya dengan tidak sopan. Melihat ini, si ayah bercanda, jika kamu juga bisa membuat makanan seperti itu, aku akan merasa tenang. Saya rasa dia tidak akan pernah bisa mempelajarinya. Miers tertawa. Aku lihat kamu ingin sekali dipukul. Kalau di lain waktu, Si Ling pasti akan marah setelah mendengar kata-kata ini, tapi sekarang dia sudah makan sampai kenyang, jadi kata-kata Miers hanya seperti angin yang lewat di telinganya. Dia hanya melotot, terlalu malas untuk bertengkar. Di sampingnya, Bardock yang tengah makan dengan tenang menggelengkan kepalanya pelan. Tiba-tiba, suara Zizi yang memekakkan telinga terdengar di langit, seolah-olah ada sesuatu yang dengan cepat menciptakan gesekan dengan udara. Apa yang terjadi? Bardock bertanya sambil mengerutkan kening sambil meletakkan makanan di tangannya. Si ayah mengangkat bahu dan bersiap untuk terbang tinggi ke angkasa untuk menyelidiki. Namun, tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar dari kejauhan sementara pada saat yang sama, tanah mulai sedikit bergetar. Si ayah, aura yang kuat itu sedikit sekali. Sambil memegang kaki depan hewan panggang di tangannya, Si Ling mendekati si ayah sementara wajahnya berubah serius saat dia merasakan aura energi yang menyelimuti udara. Si ayah juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baru saja, dia merasakan 3 aura yang luar biasa kuat tiba-tiba muncul di planet ini. Itu seharusnya datang dari luar angkasa tadi. Dari aura itu saja, dia bisa merasakan, dari fluktuasi Qi, bahwa ketiga aura energi itu lebih dari 100.000, dan juga sangat gelap. Semuanya, hati-hati, alien telah tiba di planet ini. Dan kekuatan pertempuran mereka sangat tinggi. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Setelah Bardock mendengarnya, dia menjadi khawatir. Jika itu dinilai sangat tinggi oleh si ayah, maka itu setidaknya harus berada pada level yang sama baginya. Saat ini, si ayah memiliki 150.000 kekuatan pertempuran, dan 3 alien yang baru saja tiba di planet ini secara tak terduga setara dengannya. Dengan kata lain, di planet yang tidak dikenal ini, ada 5 ahli kuat yang berkumpul di sini dengan lebih dari 100.000 kekuatan pertempuran. Di sisi lain, di tengah hutan yang telah berubah menjadi tanah hangus akibat benturan, api yang membakar terus berkobar, dan asap hitam mengepul menyebarkan bau menyengat kemana-mana. Pada saat ini, 3 sosok muncul dari asap hitam. Hehehe, Kapten, ini planet yang sangat cocok untuk kehidupan. Jika kamu menguasainya, kamu bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Di antara ketiga orang itu, seorang alien merah tertawa saat dia berbicara tentang pekerjaannya. Neis, misi Raja Kuler sangat penting. Akan cukup jika kau membiarkan orang lain menangani planet kecil ini. Jika kita dapat menemukan buah pohon keperkasaan yang jauh lebih berharga bagi Raja Kuler dibandingkan dengan menjual ribuan planet. Sambil bersandar di sebuah batu, alien berambut kuning, Salza yang merupakan pemimpin ketiganya berkata sambil tertawa jahat dengan ekspresi dingin. Alien merah bernama Neis itu mengerti dan tertawa, mengira kapten telah memikirkannya dengan saksama. Hal terpenting bagi mereka adalah menemukan buah pohon keperkasaan. Segala hal lainnya adalah hal sekunder. Sayang sekali teknologi yang dimiliki orang-orang di planet ini tampaknya sangat kurang. Sampai sekarang, tampaknya tidak ada yang menemukan kita. Kalau begini, kita tidak akan bisa bertarung dengan baik. Neis menjilat bibirnya sambil mendesah dengan penyesalan. Pada saat ini, Aliendor, yang paling kekar dari ketiga pria itu, mendengarnya sebelum bercanda berkata, kalau begitu, berdoalah agar misi yang diberikan oleh Raja selesai lebih awal. Sehingga kamu bisa pergi mencari planet yang layak untuk kamu lakoni. Haha, benar juga. Neis tertawa terbahak-bahak. Jika si ayah melihat orang-orang ini, dia pasti akan terkejut mengetahui bahwa ketiga alien yang telah tiba di planet ini adalah pasukan andalan Kuler, skuadron lapis baja. Saat ini,
Salza dan yang lainnya sedang mencari buah Tree of Might atas perintah Cooler. Skuadron ini terdiri dari para pejuang jahat dari wilayah utara, dan para anggotanya dikumpulkan oleh Cooler. Ketiga anggotanya adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan anggota yang paling lemah pun jauh lebih kuat daripada Kapten Ginyu dari pasukan Ginyu. Jika dibandingkan dengan mereka dalam hal kekuatan, hanya sedikit yang dapat ditemukan di area utara. Cooler sedang mencari buah pohon keperkasaan untuk meningkatkan kekuatannya dan telah mengirim hampir semua bawahan elitnya. Oleh karena itu, skuadron lapis baja telah tiba di wilayah timur terpencil ini. Bab 95 Serangan Cepat. Penerjemah, DM. Tetapi apakah benar-benar ada buah pohon keperkasaan di planet ini? Kudengar pohon rohnya dapat menyedot energi kehidupan dari seluruh planet hingga kering. Namun, tidak terlihat seperti itu setelah melihat planet ini. Neis bertanya dengan ragu setelah mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa di mana-mana ada pemandangan seperti musim semi. Salza menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sepenuhnya percaya pada legenda. Mungkin rumor itu tidak akurat. Neis, Dor, pertama-tama kita harus membawa penduduk asli ke sini di bawah kendali kita, dan kemudian biarkan mereka mencari atas nama kita atau kalau tidak, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Salza, dia adalah kapten skuadron lapis baja. Kekuatan pertempurannya mungkin tidak selalu yang tertinggi di skuadron lapis baja, tetapi otaknya jelas yang paling cerdas. Kapten, Anda benar, izinkan saya melihat kekuatan penduduk asli planet ini. Mulut Dor melengkung membentuk senyum sebelum dia mengulurkan tangan untuk menekan tombol pada detektor energi di samping telinganya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi elektronik bergema di samping telinganya, lalu serangkaian angka muncul di layar. Namun, sebagian besar angkanya di bawah 1000. Dor mencibir dengan jijik setelah melihatnya, orang-orang di atas 1000 kekuatan pertempuran terlalu sedikit di sini. Ini benar-benar planet sampah. Namun, suaranya baru saja mereda ketika beberapa angka aneh tiba-tiba muncul di detektor. Dor berseru dan bersiap untuk mengunci angka-angka itu untuk melihatnya dengan saksama. Namun, pada saat itu, salah satu nilai sumber energi tiba-tiba meroket. Bang! Pada akhirnya, detektor itu tidak dapat menahan operasi yang melampaui batas, dan meledak. Meledak. Menarik. Sepertinya kekuatan pihak lain tidak lemah. Melihat detektor Dor meledak, Neis agak terkejut, tetapi dia bahkan lebih bersemangat. Meskipun detektor itu kuno, batas atasnya adalah puluhan ribu. Karena detektor itu telah meledak, itu menunjukkan bahwa setidaknya ada seseorang di planet ini yang kekuatannya telah melampaui batas detektor. Adapun apakah itu seseorang yang lebih kuat dari mereka atau tidak, mereka bahkan tidak mempertimbangkannya. Apa itu skuadron lapis baja Cooler? Itu adalah skuadron tempur teratas di seluruh wilayah utara. Selain Raja Colt, Raja Cooler, dan Sir Frieza, mereka tidak yakin bisa menemukan lawan yang sepadan di wilayah utara, bahkan bawahan Sir Frieza yang dikenal karena keberanian mereka, pasukan Ginyu, jauh lebih rendah dari mereka. Melihat kegembiraan Neis, Dor sama sekali tidak merasa aneh. Senyum tipis muncul di sudut matanya lalu dia melangkah maju dan berkata kepada rekannya, Neis, biarkan aku yang menangani orang itu. Tut, puluhan ribu battle power, mungkin cukup bagiku untuk melatih tubuhku. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Ini, bagus. Neis mengangguk tak berdaya. Meskipun ini adalah kesempatan langka untuk bertarung, karena Dor ingin bertarung, maka biarkan saja dia pergi. Neis mendesah menyesal. Dor tertawa dan berbalik, menunggu. Namun, bahkan setelah beberapa saat berlalu, mereka tidak melihat pihak lain datang ke sini. Mungkin pihak lain tidak memiliki detektor energi dan tidak dapat menemukan kita. Itu benar-benar planet terbelakang. Dor mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Skuadron lapis baja Cooler. Ketika Dor tampak mulai tidak sabar, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari dekat. Siapa? Ketiganya mengerutkan kening dan mendongak. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita, dua orang berpakaian megah melayang di udara menatap tajam ke arah mereka dengan mata yang cerah dan sedingin es.
Karena kau tahu nama kami, tapi masih berani datang ke hadapan kami. Keberanianmu sungguh tidak kecil. Duduk di atas batu dengan kedua tangan melingkari lututnya, Salza mengangkat kepalanya, senyum kejam tersungging di wajah tampannya. Meskipun dia tidak dapat mengenali pria dan wanita di udara, tampaknya mereka adalah orang-orang yang berstatus tinggi karena mereka mengetahui nama skuadron lapis baja mereka. Salza berpikir dalam hati sambil menebak asal-usul kedua orang itu. Perlahan-lahan turun, Siaya membawa siling dan berdiri di seberang skuadron lapis baja. Angin bertiup dan menggulung ranting-ranting kering yang patah di tanah, membuat suara gemerisik. Karena aku sudah bertemu denganmu, skuadron lapis baja Kuler, hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Nada bicaranya acuh tak acuh, tetapi menunjukkan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ucapan Siaya membuat ketiga orang dari skuadron lapis baja saling berpandangan lalu tersenyum menghina. Neis mengoperasikan detektor untuk menyelidiki dan menemukan bahwa pihak lain memiliki kurang dari 8.000 kekuatan pertempuran. Hahaha, sampah yang kekuatan pertempurannya bahkan belum mencapai 10.000 ini berani mengancam untuk menghancurkan kita. Apakah dia tidak tahu betapa menakutkannya kita, skuadron lapis baja? Dia benar-benar lucu. Neis tertawa dengan arogan, nadanya menghina. Salza juga tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa, memancarkan aura gelap. Bagaimana peradaban terbelakang ini bisa memahami teror skuadron lapis baja, mereka hanyalah katak di dasar sumur. Neis dan Dor, perlakukan mereka dengan baik. Itu wajar saja, aku bahkan tidak sabar. Neis dan Dor sudah tidak sabar ingin mencobanya, karena sudah tidak sabar menunggu. Alis Siaya terangkat, tatapan matanya dingin, sepertinya ketiga orang ini sedang mencari mati. Hehe, sebentar lagi, aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke sini. Siling, aku akan membiarkanmu menangani Salsa berambut kuning dan berkulit biru itu. Kekuatan tempurnya telah mencapai 140.000, jadi menundanya saja sudah cukup. Bisik Siaya. Kekuatan tempur tiga anggota skuadron lapis baja tidak terlalu tinggi. Bahkan kekuatan tempur Dor yang paling kuat pun hanya mencapai 150.000. Sedangkan kekuatan tempur Siling, hanya sekitar 120.000. Meskipun, dia tidak dapat mengalahkan Salsa, menundanya untuk beberapa saat tidak masalah. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Siaya hanya membutuhkan Siling untuk menunda Salsa sejenak, dan dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan kedua orang lainnya sambil menggunakan kekuatan penuhnya, dan melihat seberapa cepat dia bisa membunuh para ahli kuat saat menggunakan kemampuan ruang waktu. Serahkan saja padaku. Dengan lugas menyetujui, Siling dengan gembira sekaligus waspada muncul di hadapan Salsa. Darah di nadinya tiba-tiba mendidih, menatap Salsa, ekspresinya berubah dingin, dan dia mulai mengeluarkan auranya yang menyatu. Dalam sekejap, suhu di sekelilingnya tampak turun hingga belasan derajat, dan seluruh atmosfer mengembun saat penindasan dahsyat melanda. Salsa, yang menanggung beban aura itu, ekspresinya berubah, dan hatinya tak kuasa menahan sedikit gemetar. Diremehkan, wanita ini tidak sesederhana itu, kekuatannya tidak jauh lebih rendah darinya. Salza berteriak keras, Neis, Dor, hati-hati. Kekuatan kedua orang ini setidaknya di atas 100.000. Apa? Neis dan Dor sama-sama terkejut. Sudah terlambat sekarang. Pertempuran dimulai. Siaya berbicara sambil tersenyum. Begitu suaranya mereda, dia langsung muncul di hadapan Dor. Sebelum Dor sempat bereaksi, dia meraih battle armornya. Di antara kedua tangannya, dua bola energi wave muncul dan menghantam tubuh Dor. Itu serangan mendadak dari jarak dekat. Tidak bagus. Terkejut, wajah Dor akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia menahan senyumnya sementara ekspresi panik muncul di wajahnya. Dia ingin menghindar tetapi battle armornya dipegang erat oleh Siaya seperti sepasang tang raksasa yang menjepit. Tidak dapat menghindar, dia hanya bisa menahan napas dan menanggung beban serangan itu. Pop, gelombang energi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Diikuti oleh suhu tinggi, energi yang menakutkan itu meledak dengan gemuruh keras dan langsung menghancurkan pertahanan battle armor. Sambil menjerit sekeras-kerasnya,
dia hanya bisa melihat tanpa daya saat battle armor-nya hancur. Ekspresi Dor menyeramkan sementara kepanikannya sama sekali tidak berguna. Sambil meraung keras, dia buru-buru menggunakan ki-nya untuk melawan. Setelah melancarkan serangan yang pasti, Xia dengan cepat mundur ke jarak tertentu. Melihat Dor yang marah dan penuh aura tirani seperti badak, Xia, tanpa menunda, sekali lagi melangkah maju, dan tanpa rasa takut bertabrakan langsung dengan Dor menggunakan kekuatan fisik murni. Bang-bang, kedua belah pihak bertarung satu ronde. Dor, yang terkenal dengan kekuatan fisiknya, memiliki sifat haus darah. Dapat dikatakan bahwa ia benar-benar sesuai dengan namanya sebagai raja pertempuran yang terkenal. Namun, karena kesalahannya sebelumnya, Dor kehilangan inisiatif di awal pertarungan. Saat ini, luka-luka di tubuhnya berdampak besar pada posisi dominannya. Jadi, bagaimana ia masih bisa menjadi lawan Xia? Kekuatan pertempuran Xia sedikit lebih dari 150.000, hanya sedikit lebih tinggi darinya. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Umpan penemuan. Gelombang energi emas. Dor mengangkat tangannya dan gelombang energi tebal menyerbu ke arah Xia. Terlambat. Xia mencibir sebelum menyerang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menggunakan skill unikmu dengan bebas? Dia tidak peduli dengan sedikit konsumsi daya ini. Penumpasan. Gampang hancur. Melihat Dor menyerang sambil berteriak, Xia sungguh merasa riang. Wajah Dor menjadi gelap, dia merasa tidak nyaman di hatinya saat menyerang seolah-olah dia sepenuhnya berada di bawah kendali orang lain. Dia sangat tidak senang. Melihat bahwa saat yang krusial sudah dekat, dan Neis di pihaknya tengah mengumpulkan kekuatan untuk bersiap bergabung dalam pertarungan, Xia pun siap untuk mengakhiri pertarungan di sini. Ruang waktu membeku. Tiba-tiba, dunia biru es menutupi seluruh planet. Xia melihatnya dengan ekspresi tenang. Setelah menyadari bahwa kemampuannya telah menyatu, kemampuan ruang waktunya memungkinkannya untuk menggunakan time suspension dan space cycle secara bersamaan, tetapi konsumsi energi yang dikeluarkan juga lebih besar. Jurus ini digunakan saat berhadapan dengan lawan yang kekuatannya hampir sama tetapi juga memiliki keunggulan yang menghancurkan. Bahkan saat bertarung dengan lawan yang lebih kuat darinya, skill unik ini dapat digunakan pada saat yang genting untuk menekan mereka. Hanya saja dia tidak tahu seberapa efektif skill ini pada saat itu. Sekarang, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi dia memperkuat gelombang energi di tangannya beberapa derajat. Kecemerlangannya bahkan lebih menyilaukan, saat dia mengarahkan energi yang membara dan tebal itu ke perut Dor. Kemudian, space-time freeze dihapus. Dor merasakan sensasi terbakar yang tak tertandingi dan rasa sakit yang hebat dari perutnya. Matanya penuh dengan kilau yang sulit dipercaya. Kapan dia muncul di hadapanku? Bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Oh, gelombang energi menembus tubuh Dor dan terbang jauh di langit, menyebabkan ledakan dahsyat di udara. Gemuruh, suhu tinggi dan panas membentuk gelombang kejut yang dahsyat. Beberapa detik berlalu, dan gelombang kejut mencapai tanah, menerbangkan debu di tanah, sejumlah besar pohon tumbang, dan suara-suara memekakkan telinga terus bergema. Menunggu cahaya dan asap menghilang, sosok Xia perlahan muncul. Dan di kakinya, Dor terkulai tak berdaya di tanah sementara di bawah dadanya dan di atas perutnya, tubuhnya tertusuk sepenuhnya. Tubuhnya berbau asap sementara darah hijau mengalir keluar. Aku, Dor berasal dari skuadron lapis baja yang menakutkan, bagaimana mungkin aku, Dor mengerang dengan ekspresi yang tidak tenang sebelum kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan kemudian dia dengan cepat meninggal. Neis yang bersiap maju dan membantu, tak kuasa menahan diri untuk tidak membeku, wajahnya menampakkan ekspresi seolah tak percaya. Bab 96 dimusnahkan. Penerjemah, DM. Dor mati begitu saja, tapi, dia baru bertarung beberapa ronde dan mati begitu saja. Neis menatap kosong ke arah Dor yang sekarat sebelum matanya melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dor adalah seorang ahli dengan 150.000 kekuatan pertempuran. Bahkan aku agak kalah dibandingkan dengannya, lalu bagaimana Dor bisa kalah dengan mudah? Neis tidak berani mempercayai pemandangan di hadapannya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dor kalah.
Kalau begitu aku juga tidak akan bisa menang. Neis menatap Siaya dan tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia bisa dengan mudah membunuh Dor. Kekuatan orang ini, benar-benar di atasku. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat saat hawa dingin menjalar langsung dari telapak kakinya ke kepalanya. Neis berubah dari menyerang menjadi bertahan, dan dia segera menarik kembali langkahnya yang kuat sebelum sosoknya melintas, melarikan diri ke arah Salza. Bagaimana Dor bisa terbunuh? Di sisi lain, Salza yang sedang terlibat dalam perkelahian dengan Siling, masih memiliki energi untuk mengamati situasi di sekitarnya. Ketika dia menyadari bahwa Dor dibunuh oleh Siaya, raut wajahnya langsung menjadi muram dan jelek. Ini adalah pertama kalinya sejak pembentukan skuadron lapis baja, anggotanya terbunuh. Terlebih lagi, itu terjadi di depan matanya. Jangan melihat sekeliling, lawanmu adalah aku. Siling berteriak tidak puas, rambut hitamnya berkibar gagah, dan alisnya yang anggun sedikit berkerut. Gerakan Siaya tadi terlalu cepat, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kapten, Neis menatap Salza dengan cemas, dan dia tidak punya pilihan selain mengkhawatirkan keselamatan mereka sekarang. Mereka tidak boleh membiarkan tragedi Dor terjadi pada mereka. Salza mendengus dingin, melotot dengan ekspresi tidak senang. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan umpan penemuan. Neis ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya dan tidak dapat berbicara apapun. Kemudian, tubuhnya dengan hati-hati mendekati Salza. Tenang saja, lawan kita tidak begitu menakutkan, asal kita menyerang bersama-sama, belum tentu siapa yang akan menang. Meskipun dia telah berbicara seperti itu, Salza tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Dari penampilan Siaya tadi, Salza tahu bahwa dia bukan lawan yang sepadan. Kekuatannya di skuadron lapis baja hanya di tengah. Alasan mengapa ia menjadi kapten adalah karena kecerdasannya dan karena Raja Kuler menyadari kemampuannya. Namun, demi keselamatannya, Salza diam-diam telah memikirkan sebuah rencana. Kemudian, ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Neis, serang dengan kekuatan penuhmu, bagaimana skuadron tempur terkuat di bawah Raja Kuler bisa dengan mudah dikalahkan. Salza memancarkan aura gelap dari tubuhnya dan menunjukkan sikap melawan dengan sekuat tenaga. Neis mengikuti contohnya. Dia juga tahu bahwa itu adalah situasi kritis di mana Anda yang mati atau saya yang mati. Mengaum, Salza dan Neis sama-sama meraung, seluruh tubuh mereka langsung mengeluarkan aura yang mengancam. Turbulensi udara berwarna perak mengamuk di sekitar mereka dan tanah mulai berguncang dan bergetar. Akibat aura yang kuat, tanah di bawah kaki mereka turun drastis hingga 0,5 meter. Batu-batu tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar dan hancur, membentuk banyak retakan yang dalam. Langit mulai berubah warna, membuatnya tampak sangat gelap, dan tekanannya langsung meroket. Siling tampak tercengang, menatap kosong sejenak sebelum dia juga meletuskan seluruh kekuatan pertempurannya. Huo, kekuatan tempurnya yang mencapai 120.000 meletus keluar, dan cahaya keemasan pucat menyelimuti tubuh Siling yang masih muda seperti tunas muda, cahaya pucat itu sangat jernih dan berkilau. Mulut Siaya melengkung ke atas dan diam-diam memperhatikan Salza yang berkulit biru dan berambut kuning serta Neis yang berkulit merah. Apakah mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka? Hehehe, 140.000 dan 130.000 battle power. Salza sedikit lebih kuat. Itu adalah battle power yang cukup bagus. Dengan battle power seperti itu, mereka akan jarang memiliki lawan di seluruh jagat raya. Tetapi sayang sekali, karena hari ini kau telah bertemu denganku. Siaya juga mengerahkan seluruh kemampuannya, auranya tiba-tiba meledak, akhirnya stabil di angka 150.000. Gelombang yang mengguncang dunia yang menyaingi Salza dan Neis, atau bahkan lebih kuat muncul, dan seluruh planet mulai bergetar. Sisi lain planet ini. Bardock dan Miers keduanya tertegun saat mereka merasakan pertarungan di sisi lain planet itu. Tuan Siaya sangat kuat sampai sejauh itu, tetapi lebih sulit untuk mempercayainya, beberapa tingkat energi lainnya juga sama kuatnya. Bardock menggigil, garis keturunan Saiyan dalam tubuhnya mendidih, dia ingin sekali ikut bertarung. Namun, dia mengendalikan dirinya melalui akal sehat.
Dia tahu bahwa kekuatan pertempurannya kurang dari 40.000, dan bergabung hanya akan seperti mengantarkan makanan kepada orang lain. Wajar saja, entah Salza atau Xiaya, kekuatan yang diperlihatkan oleh mereka berdua tidak sekejam saat Frieza menghancurkan planet Vegeta. Namun Bardock saat itu belum bisa berinteraksi dengan Ki dan belum bisa sepenuhnya memahami teror yang dialami Frieza. Xiaya memang hebat, tapi bagaimana Siling bisa sekuat itu? Miers melipat kedua tangannya di dada sembari menggigit ibu jarinya, mondar-mandir di tempat yang sama dengan wajah tak percaya. Oh, tidak, kapan ahli yang begitu hebat muncul entah dari mana di alam semesta? Sepertinya aku bukan lawannya. Merasakan aura mengancam yang dilepaskan oleh Xiaya, Salza dapat melihat bahwa dia dalam masalah. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkannya, dia berteriak keras dan menyerang Siling. Dalam sekejap, bayangan tinju terjalin seperti badai angin, dan dia tiba-tiba melancarkan serangan yang penuh dengan kehancuran besar. Pupil Siling tiba-tiba mengecil. Melihat Salza menghentikan serangannya terhadap Xiaya dan menyerangnya, dia tentu saja mengerti alasan memilih izin yang lunak. Dan sekarang, dia jelas diperlakukan seperti buah kesemek yang lunak asteris. Menindas orang yang pemarah, mudah ditindas, lemah, atau memilih sesuatu yang lebih mudah dicapai tanpa kesulitan. Ah! Menyebalkan. Siling meraung keras di dalam hatinya. Saat menghadapi serangan Salza yang tak henti-hentinya, dia mengayunkan tubuhnya secara berirama dan dengan mudah menghindar. Meskipun serangan Salza kuat, cepat, dan ganas, serangan itu tidak dapat menyebabkan cedera yang terlalu besar pada Siling. Salza memusatkan perhatian sambil menahan napas, dan mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum mempercepat, mengoordinasikan kelicikannya dengan gerak kakinya yang tak tertandingi. Sosok kedua orang itu saling bertautan, dan untuk beberapa saat, mereka bertukar serangan yang penuh dengan suara dan warna. Dan, apa yang sedang dilakukan Neis saat ini? Dia ditekan oleh Xiaya dengan tatapannya yang garang. Jika dia bergerak sedikit saja, Xiaya akan melancarkan serangan yang kejam terhadapnya. Jadi, meskipun Siling dan Salza bertarung dengan sengit di samping, Xiaya dan Neis, bagaimanapun, diam tanpa bergerak. Dengan kekuatan Siling, agak sulit baginya untuk menghadapi Salza. Ekspresi Xiaya tenang dan matanya yang tajam bisa melihat bahwa Siling tidak akan mampu bertahan lagi. Benar saja, tidak lama kemudian, gerakan Siling mulai menjadi kacau, dan ritme pertarungan secara bertahap dikendalikan oleh Salza, yang dengan cepat mengungkap kekurangannya. Peluang. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Mata Salza tiba-tiba berbinar, membuatnya menyadari kelemahan Siling. Ia kemudian melancarkan serangan dahsyat, membuat Siling mundur karena kalah. Sebuah kekuatan telapak tangan yang kuat menyerang, Siling meningkatkan kekuatannya hingga maksimal dan mengayunkan tinjunya untuk melakukan serangan balik. Namun, Salza tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dan kekuatan dari serangan balik itu hanya mengenai bayangan samar. Tidak bagus. Siling berteriak dalam hati, terkejut. Siluet Salza tiba-tiba muncul di sampingnya. Energi dahsyat menghantamnya, dan tubuh rampingnya langsung melayang seperti layang-layang yang talinya putus. Gemuruh, Siling memuntahkan seteguk darah sambil berbaring di kawah berbentuk cincin. Debu kerikil menutupi langit dan bumi saat tubuhnya setengah terkubur di pasir. Mati untukku. Melihat kesempatan itu, Salza segera menukik ke bawah. Bagaimana dia masih bisa memberinya kesempatan untuk bangkit kembali? Telapak tangannya memadatkan bila energi tipis berwarna putih keperakan dan menebaskannya ke arah kepala Siling. Kaca. Dunia kembali terdiam, dan dunia biru es kembali turun sementara segalanya kembali menjadi sunyi. Astaga, pembekuan ruang waktu, hapus. Salza menatap ke depan dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Baginya, waktu seolah tidak berhenti sama sekali. Kemudian secercah kebingungan melintas di matanya, bila energinya jelas telah menebas. Lalu, mengapa tidak terjadi apa-apa pada lawannya? Ketika melihat ke bawah, dia segera melihat bahwa bagian di bawah sikunya telah menghilang, dan darah terus mengalir keluar dari lukanya. Salza menyemburkan darah karena kesakitan, dan suaranya yang serak dan sedih bergema di langit.
Sambil menggerakkan matanya, dia melihat pemuda itu memegang lengannya yang patah dengan satu tangan sambil memegang di tangan lainnya, kepala Neis. Bagaimana ini bisa terjadi, ketika Neis dibunuh olehnya? Pupil matanya tiba-tiba mengecil, Salza bisa mencium aroma kematian, serangan musuh belum menyerang tapi dia sudah bisa mencium aura kematian. Hehe, kamu berhasil melukai Si Ling dengan serius. Meskipun aku ingin dia mengalami pertarungan hidup dan mati, aku tetap tidak bisa menahan rasa marah. Skuadron lapis baja pasti akan hancur hari ini. Suara dingin dan kejam itu terpancar ke telinga Salza, dan aura putus asa menyerang wajahnya. Siaya mengarahkan gelombang energi besar di antara kedua tangannya ke arah Salza yang babak belur dan kelelahan sebelum meluncurkannya. Siu, gelombang energi seperti naga biru itu memiliki aura yang menakutkan karena terus-menerus menyerang dengan cara yang tak kenal ampun. Pupil mata Salza tiba-tiba berubah menjadi berbentuk jarum. Tidak, bagaimana mungkin skuadron lapis baja bisa dimusnahkan? Raja Kuler tidak akan membiarkanmu pergi, suaranya baru saja jatuh dan bang. Matanya dipenuhi penyesalan dan keengganan, Salza disambar gelombang energi yang menakutkan, energi besar yang tidak memiliki emosi. Menghadapi kehancuran yang luar biasa dan mutlak, Salza dengan kejam dihancurkan menjadi debu kosmik. Setelah menghancurkan Salza, Siaya menghela napas pelan, lalu melemparkan kepala Neis ke udara, dan menghancurkannya dengan gelombang energi. Hari ini, skuadron lapis baja Kuler benar-benar musnah. Bab 97 Planet Yardrat. Penerjemah, DM. Setelah memastikan seluruh anggota skuadron lapis baja telah terbunuh, Siaya melompat ke sisi Si Ling, membalikkan tangannya untuk mengambil kacang senzu dari ruang dimensinya sebelum memberikannya kepadanya. Luka-luka di tubuh Si Ling pulih dengan cepat. Ho, melompat keluar dari kawah, wajah cantik Si Ling terkonsentrasi dan ki-nya tiba-tiba meletus, menghancurkan pasir di tubuhnya. Merasakan kekuatan yang mengalir deras di sekujur tubuhnya, Si Ling menyipitkan matanya dengan ekspresi mabuk dan berkata, dengan terkejut, Siaya, kekuatan pertempuranku telah meningkat pesat, tampaknya telah mencapai 140.000. Siaya mengangguk dengan tenang dan berkata, ini cukup normal. Karena ini adalah pertama kalinya kamu menghadapi pertarungan hidup dan mati, maka pertarungan ini meningkat begitu banyak. Jangan harap pertarungan ini akan meningkat begitu cepat nanti. Karena, sebelum Si Ling berada di bawah perlindungan yang terlalu ketat, dia telah mengalami terlalu sedikit cobaan hidup dan mati. Meskipun kekuatan pertempuran biasanya dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, tidak diragukan lagi bahwa tidak peduli jenis pertarungan apapun, itu tidak sebaik pertempuran sebenarnya. Oleh karena itu, pertempuran adalah metode yang paling langsung dan efektif untuk meningkatkan kekuatan pertempuran. Oleh karena itu, pertarungannya dengan Salza menyebabkan garis keturunan tempur Saiyannya keluar dari tubuhnya, memicu fondasinya meledak, yang menyebabkan kekuatan pertempurannya langsung meningkat menjadi 140.000. Setelah melirik daratan yang terbakar kuning dan hitam karena pertempuran, Siaya menggelengkan kepalanya karena dia sangat merasakan harga yang dibayarkan oleh alam untuk melatih seorang prajurit tingkat tinggi. Ayo pergi. Selesai berbicara, dia kemudian terbang ke langit bersama dengan Si Ling, terbang menuju tempat Bardock berada. Setelah bertarung dengan Armored Squadron, Siaya memperoleh pemahaman dasar dan jelas tentang kekuatannya. Tanpa menggunakan kemampuannya, ia hanya dapat mengatakan bahwa ia hampir setara dengan Armored Squadron, mungkin sedikit lebih kuat, tetapi mustahil baginya untuk menang dengan mudah. Namun, setelah dia menggunakan kemampuannya, maka para ahli seperti level Armored Squadron, dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Membunuh mereka lebih mudah daripada membunuh ayam, dan bahkan bisa melakukan one-hit insta-kill. Namun saat menggunakan kemampuannya, ia tetap harus berhati-hati. Hanya saja, hanya energi dalam tubuhku yang terkuras saat aku menggunakan kemampuanku. Jika keadaan terus seperti ini, apakah itu akan membuatku bergantung padanya, sehingga mengurangi reaksiku terhadap Ki? Memikirkan hal ini, alis Siaya berkerut, ragu apakah dia harus menggunakan kemampuannya secara berlebihan. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Meskipun kemampuan juga bisa menjadi cara yang baik untuk meningkatkan kemampuan bertarung, di dunia bola naga, yang diandalkan orang-orang tetaplah kekuatan yang kuat.
Padahal, dalam karya aslinya, orang yang mengandalkan kekuatan super untuk menjadi ahli bisa dikatakan sangat minim. Seperti Guldo dalam Ginyu Force, meskipun ia ahli dalam kemampuan yang berhubungan dengan waktu, ia sendiri tidak memiliki banyak battle power, dan akhirnya kepalanya dipenggal oleh Vegeta saat ia menghentikan kemampuannya. Dan kemampuan ruang waktunya juga sangat menguras energi, terutama saat berhadapan dengan musuh yang kuat, konsumsi energinya akan lebih serius lagi. Jika kekuatan pribadinya tidak cukup kuat, akan mudah untuk mengikuti jejak Guldo. Kemampuan dan sihir jelas agak mencolok dan biasanya hanya digunakan sebagai pendukung karena itu bukan keterampilan utama untuk bertarung. Siaya menghitung dalam hati. Untungnya, aku menyadarinya sejak awal. Dengan terlalu bergantung pada kemampuan, itu bisa jadi mudah dan cepat, tetapi itu bisa meninggalkan masalah tersembunyi bagiku. Sejak saat itu, Siaya memutuskan untuk menggunakan kemampuannya sebagai kartu truf dan tidak boleh menggunakannya dengan enteng kapanpun. Seperti kali ini, meskipun ia dapat dengan mudah menghabisi skuadron lapis baja, dan telah memperoleh keuntungan yang sangat besar berkenaan dengan hasilnya. Akan tetapi, dari sudut pandang yang berbeda, ia juga kehilangan kesempatan untuk menghadapi musuh dengan kekuatan yang sama yang dapat ia lawan dengan baik. Tidak jelas apakah ia telah diuntungkan atau dirugikan karena peningkatan kekuatan pertempurannya tidak terlihat jelas. Ia merasa telah kehilangan proses berjuang sepenuh hati demi memperoleh hasil dan dari sudut pandang yang jauh mungkin belum memperoleh hasil yang terbaik. Di sisi lain, saat aura skuadron lapis baja menghilang dari planet itu, saraf tegang Bardock pun mengendur. Setelah itu, ia melihat Siaya dan Siling kembali dengan selamat. Jadi ia akhirnya memperlihatkan senyum di wajahnya yang kaku. Pada saat ini, dia menyadari bahwa aura Siling telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekaguman di wajahnya. Namun, dia segera kembali ke dirinya sendiri dan bertanya, "Tuan Siaya, siapa lawanmu sehingga kamu harus menggunakan kekuatan penuhmu?" Dilihat dari tontonan sebelumnya yang terjadi akibat pertarungan, bahkan ketika terpisah oleh jarak yang sangat jauh, sulit bagi Bardock untuk menahan riak energi belaka. Dia tidak dapat memikirkan siapapun di alam semesta yang harus dilawan Siaya dengan kekuatan penuh. Bahkan melawan pasukan Ginyu bawahan Frieza, mungkin tidak harus berada pada level ini. Ya, seluruh planet berguncang tadi saat kalian bertarung seolah-olah itu adalah gempa bumi. Miers mengangkat alisnya sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Siaya tersenyum dan berkata, yang lainnya adalah skuadron lapis baja yang kuat di wilayah utara. Skuadron lapis baja, belum pernah mendengarnya, Miers menggelengkan kepalanya. Gadis muda itu tidak tahu tentang skuadron lapis baja. Namun, ketika Bardock di samping, mendengar bahwa itu sebenarnya adalah skuadron lapis baja, raut wajahnya langsung berubah sebelum bertanya dengan cemas, "Tuan Siaya, Anda mengatakan skuadron lapis baja?" Skuadron lapis baja yang bekerja di bawah kuler. Benar sekali, skuadron lapis baja kuler. Siaya mengangguk tanda konfirmasi sambil menatap Bardock. Tidak disangka skuadron lapis baja kuler dikalahkan oleh Tuan Siaya. Setelah menerima konfirmasi dari Siaya, Bardock menarik napas dingin sementara matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Miers tidak mengenal Armored Squadron, tetapi bukan berarti Bardock tidak mengenalnya. Ia telah menjalankan misi selama bertahun-tahun, jadi dapat dikatakan bahwa pemahamannya tentang kuler Armored Squadron sangat rinci. Itu adalah salah satu skuadron tempur terbaik di wilayah utara. Rumor mengatakan bahwa kekuatan pertempuran setiap anggota skuadron lapis baja jauh lebih tinggi daripada Kapten Ginyu dari pasukan Ginyu. Memikirkan pertempuran sengit sebelumnya, Bardock tiba-tiba merasa bahwa kata-kata ini tidak salah. Kalau dipikir-pikir lagi, seberapa kuatkah Tuan karena skuadron lapis baja kuler dihancurkan di tangannya? Menarik kembali ekspresinya yang terkejut, Bardock mencoba menenangkan emosinya semampunya, tetapi kegembiraan di matanya masih membuat Miers di samping penasaran. Hei, apakah skuadron lapis baja kuler itu sangat kuat? Bagaimana jika dibandingkan dengan Korps Frieza? Mendengarnya, Bardock tak kuasa menahan tawa. Di mata Miers, Korps Frieza yang mengejarnya sambil berteriak dan ingin membunuh, sudah sangat kuat.
Pengalaman menentukan pandangan, itu sama sekali tidak salah. Mengingat bahwa Myers adalah orang yang sangat berbakat, dan mungkin bisa menjadi tulang punggung bangsa Saiyan atau bahkan hegemon di masa depan. Karena itu, Bardock dengan sabar menjelaskan kepadanya, skuadron lapis baja kuler adalah pasukan es terkuat yang bekerja di bawah kuler yang menguasai bagian utara. Wilayah utara. Mereka adalah pasukan yang sangat menakutkan yang setiap anggotanya dikabarkan memiliki kekuatan pertempuran di atas 100.000. Jangan bilang, Frieza Corp, bahkan pasukan andalan Frieza, pasukan Ginyu, bukanlah lawan dari satu pun anggota skuadron lapis baja. Oh, hebat sekali. Myers merasa kagum dalam hatinya, tetapi kemudian wajah kecilnya berubah menghina, tetapi meskipun begitu, bukankah mereka tetap dimusnahkan oleh Xiaya? Setelah berbicara, dia menoleh, menatap siling dan berkata, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Tapi, jelas, kau tidak jauh lebih tua dariku. Tentu saja begitu. Sambil mendengus dingin, Siling dengan bangga membusungkan dadanya dan menatap Myers dengan ekspresi puas diri. Mengapa kamu terengah-engah padahal kamu sehat? Ayo, sambil mengulurkan tangannya, Xiaya mengetuk kepala mereka berdua dan memarahi mereka, lalu ia membawa semua orang dan bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Saat ini, mereka telah menempuh lebih dari setengah jarak dan masih ada jarak yang jauh ke planet Yardrat. Beberapa jam kemudian, galaksi planet Yardrat, seberkas cahaya warna-warni berkelebat sesaat. Kemudian 4 sosok tiba-tiba muncul di planet Yardrat. Merasakan gravitasi di planet Yardrat dan menghirup udara di planet itu, Xiaya berbalik untuk melihat semua orang dan berkata, pertama-tama kita akan menemukan Yardratian terkuat dan kemudian mempelajari keterampilan rahasia dari mereka. Beberapa orang yang dipimpin oleh Xiaya tentu saja mengangguk pada pengaturannya. Oleh karena itu, mereka semua terbang ke langit dan terbang menuju orang dengan aura paling kuat. Planet Yardrat terletak di wilayah timur. Wilayah utara. Ini adalah planet yang sangat misterius yang memiliki banyak keterampilan rahasia aneh yang diinginkan orang bahkan dalam mimpi mereka. Bangsa Yardratian adalah ras yang cinta damai, mereka ramah dan membenci pertempuran, namun mereka juga telah mengembangkan banyak keterampilan aneh. Meskipun kekuatan pertempuran mereka sangat tinggi, mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang yang lain. Dan karena jasa mereka, di seluruh wilayah timur, wilayah di dekat planet Yardrat relatif damai. Udara lembab berhembus di wajah, membawa sensasi dingin. Xiaya dan yang lainnya terbang sangat cepat, beberapa lampu berkedip lalu menghilang di cakrawala. Rumah-rumah Yardratian dibangun di atas pilar-pilar batu di mana bangunan-bangunan berbentuk bulat dibangun di atas pilar-pilar batu yang tingginya beberapa puluh meter, sehingga membuatnya tampak seperti lollipop raksasa dari jauh. Aura terkuat di planet Yardrat ada di bawah. Melihat bangunan sederhana dan elegan di bawah, Xiaya tersenyum. Dari aura, kekuatan pertempuran Yardratian di bawah seharusnya sekitar 70.000. Ayo, kita turun dan melihat-lihat. Mengatakan bahwa keempat orang itu menurunkan ketinggian mereka dan mendarat di sebuah pilar batu yang tingginya puluhan meter di atas tanah. Tidak jauh dari sana, ada sebuah bangunan setengah bola. Teman-teman yang datang dari jauh, silakan masuk. Tiba-tiba terdengar suara santai dari dalam ruangan, suaranya tua dan dalam, seolah-olah dia tampaknya sedang menunggu kedatangan mereka. Xiaya dan yang lainnya menatap kosong sejenak, tetapi kemudian teringat bahwa orang Yardratian telah menguasai berbagai keterampilan rahasia yang aneh, jadi tidak merasa terkejut bahwa kedatangan mereka telah diprediksi. Ayo pergi, Xiaya menyeringai, tertawa santai, dan memimpin jalan menuju gedung setengah bola. Bab 98 Keterampilan Rahasia Aneh. Penerjemah, DM. Di dalam rumah batu, seorang lelaki setengah baya yang mengenakan pakaian planet Yardrat tengah duduk bersandar pada kursi batu, matanya yang dalam dan cerah bersinar dengan kilauan kuning suci sementara dua helai rambut putih menjuntai di bahunya. Melihat Xiaya dan yang lainnya masuk, dia berkata dengan suara panjang dan berlarut-larut, tanpa diduga, aku masih bisa melihat bangsa Saiyan bahkan setelah planet Vegeta hancur. Rumor bahwa Yardratian memiliki keterampilan rahasia yang aneh memang pantas. Karena kamu tahu identitas kami, maka kamu juga harus tahu tujuan kami datang, kan?
Suara si Aya terdengar acuh tak acuh. Sementara itu, baik Siling maupun Bardock tidak mengatakan apapun. Melihat si Aya dengan tatapan yang dalam, Yardratian menggelengkan kepalanya dan berkata, temperamen Saiyan masih sangat keras, tetapi dibandingkan dengan Raja Vegeta, kamu sudah jauh lebih baik. Kau sudah melihat Raja Vegeta. Si Aya terkejut. Ya, bertahun-tahun yang lalu, Raja Vegeta datang ke planet Yardrat untuk meminta kita meramal masa depan bangsa Saiyan. Hehe, awalnya dia bisa saja menghindari banyak hal, tapi rajamu yang keras kepala itu tidak tahu arti dari mengubah strategi, dan akhirnya dimusnahkan bersama planet Vegeta. Setelah mendengarkan Yardratian, si Aya terkejut bahwa Raja Vegeta telah datang ke planet Yardrat. Itu berarti bahwa Raja Vegeta mengetahui hasil akhir bangsa Saiyan. Lalu, mengapa dia bersikeras melakukannya? Tak lama kemudian dia melupakannya. Lagi pula, Raja Vegeta sudah menjadi masa lalu, dan dia adalah pemimpin bangsa Saiyan saat ini. Pada saat ini, tatapan si Aya pada Yardratian menjadi sedikit menarik. Melihat hasilnya, sepertinya Raja Vegeta bukanlah lawan dari Yardratian ini. Kalau tidak, mengetahui sifat Raja Vegeta, dia pasti marah setelah mengetahui tentang masa depan Saiyan, jadi mustahil baginya untuk melepaskan planet Yardrat. Tetapi hasilnya adalah planet Yardrat baik-baik saja sementara planet Vegeta hancur. Jelas sekali, Raja Vegeta tidak mampu menghadapi planet Yardrat. Si Aya bisa memahaminya dengan jelas hanya dengan melihatnya. Tapi, siapa yang tahu mengapa masa depan berubah? Dalam ramalan itu, bangsa Saiyan seharusnya hancur total bersama planet Vegeta, tetapi begitu banyak dari mereka yang mampu bertahan hidup, aku tidak bisa mengerti. Si Yardratian mendesah lagi dan lagi, siapa yang tahu mengapa ramalan itu berubah begitu besar. Melihat Yardratian di depannya mendesah dan meremas-remas tangannya, hati si Aya tiba-tiba tergerak, planet Yardrat ini benar-benar misterius. Mungkin setelah Son Goku tiba di planet Yardrat, alasan mengapa ia dapat mempelajari transmisi instan tetapi tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain, ada hubungannya dengan hanya mereka sendiri yang mengajarkannya kepada orang lain dan bukan oleh orang lain, tebak si Aya dalam hatinya. Karena kamu bisa meramal masa depan, bisakah kamu meramal apakah kita bisa mencapai tujuan kita atau tidak? Tanya si Aya. Saya tidak bisa melakukannya. Kuncinya bukan saya, tapi Anda sendiri. Diri. Ya, sambil mengangkat kepalanya, cahaya merah redup bersinar di pupil hijau sucinya yang sulit dipahami. Lalu Yardratian menghela napas panjang dan berkata, kau jauh lebih hebat dari yang kubayangkan, Raja Vegeta sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Lupakan saja, ikutlah denganku. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar rumah. Si Aya dan yang lainnya saling melirik lalu mengikuti. Meskipun orang Yardratian ini aneh, dia memang cukup terampil. Melompat turun dari pilar batu besar, Yardratian memimpin jalan di depan dan sekitar 10 menit kemudian, semua orang berhenti di depan pintu granit di bawah tebing. Itu adalah pintu batu granit besar yang lebarnya sekitar 5 meter dan panjangnya. Permukaannya dipenuhi urat-urat yang rumit, seolah-olah telah mengalami pembaptisan waktu. Si Aya berhenti dan melihat pemandangan di depannya, pintu batu itu tertanam di tebing. Sementara kedua sisi tebing yang menonjol itu diukir dengan tanda-tanda totem yang tampak nyata. Pintu batu ini sangat tua, itulah kesan pertama yang terbayang di benak si Aya. Semua orang masuklah ke dalam. Di dalam, ada banyak keterampilan rahasia planet Yardrat yang terukir di dinding. Dan kalian dapat memilih satu keterampilan rahasia untuk dipelajari, tetapi kalian tidak dapat memilih lebih dari 2. Jika tidak, semangat kalian akan runtuh karena kalian tidak akan mampu menahan goncangan. Kata Yardratian. Ketika mereka mengangguk penasaran dan bersiap untuk masuk, suara Yardratian itu muncul lagi, orang Saiyan di sebelahmu seharusnya dikutuk oleh kanasan. Kamu dapat memilih, seni spiritual sejati, untuk berlatih, yang dapat meningkatkan kemampuan prediksimu. Terima kasih. Bardock menggerakkan bibirnya, tampak bersemangat. Selama dia bisa menghilangkan kutukan kanasan, dia tidak peduli lagi dengan kemampuan prediksi atau yang lainnya. Yardratian mengangguk. Kalian para Saiyan sudah terlalu banyak berdosa. Kecuali gadis kecil ini, setiap tangan kalian berlumuran darah dari banyak sekali nyawa.
Jika kalian tidak berubah, kalian pasti akan masuk neraka setelah mati. Dan cepat atau lambat, seperti halnya Raja Vegeta, kalian akan mengundang bencana. Setelah mendengarnya, Siaya sedikit menghentikan langkahnya, lalu berbalik dan berkata sambil menatapnya dengan serius, Yardratian memang ras yang misterius. Kau tampaknya sama sekali tidak takut pada Saiyan. Aku tidak tahu persis apa yang membuatmu begitu percaya diri. Namun, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih atas pengingatmu. Saiyan adalah ras pejuang, bukan ras barbar. Masih banyak hal yang bisa diubah. Hehe, aku harap begitu. Sambil tertawa tenang, Yardratian menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Tampaknya dia tidak menganggapnya serius. Bangsa Yardratian ini sungguh aneh. Jelas, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan berbagai keterampilan rahasia yang aneh. Namun, mereka hidup dengan damai di planet Yardrat yang terpencil ini, tidak pernah memperlihatkan kekuatan mereka keluar. Sifat ras ini sangat berbeda dengan bangsa Saiyan. Siaya mengakui bahwa ras yang hidup bersih dan jujur seperti itu masih ada di alam semesta. TL, ras yang tidak terkontaminasi oleh kejahatan. Tetapi ada kemungkinan lain, mereka telah meramalkan masa depan dengan kemampuan hebat mereka dan tahu bahwa itulah cara terbaik mereka untuk bertahan hidup. Tentu saja, ini seperti mengukur hati seorang pria dengan pikiran-pikiran rendahan seseorang. Siaya menggelengkan kepalanya, melupakannya, lalu mengalihkan pandangannya ke pintu batu besar, mendorongnya terbuka, dan masuk. Yang muncul di depannya adalah koridor panjang yang berkelok-kelok. Setelah bergerak menuruni koridor yang berkelok-kelok, sekitar 3 atau 4 menit kemudian, ruang di dalamnya tiba-tiba terbuka menjadi luas dan terang benderang. Sebuah istana bawah tanah dengan ukiran batu giok muncul di garis pandang Siaya dan yang lainnya. Megah, indah. Dengan material batu biru putih seukuran kepalan tangan yang saling bertautan, pola uratnya tidak teratur dan unik, menyebabkan keindahan kesederhanaan tidak hilang. Yang mana ketika dipadukan dengan relief abstrak dan indah yang misterius di dinding batu di sekitarnya, langsung mencerminkan pemandangan yang tak terlukiskan dari sikap elegan planet Yardrat di zaman kuno dalam benak Siaya. Dampak spiritual. Siaya tiba-tiba tersadar dan kembali menatap dinding batu yang bentuknya berbeda yang diukir dengan pahatan relief yang berkilauan dengan cahaya hijau. Tiba-tiba, gelombang dahsyat bergolak di dalam hatinya. Sekali lagi melihat pahatan relief itu, dia hanya bisa melihat pahatan relief yang agak biasa, tetapi dengan sedikit misteri di dalamnya. Bab 99 Tekstur Relief. Penerjemah, DM. Siaya sangat terkejut. Tidak heran jika dalam karya aslinya, hanya Son Goku yang mampu mempelajari transmisi instan. Bukannya Son Goku tidak ingin mengajarkannya, tetapi transmisi instan hanya dapat dipahami dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia sama sekali tidak tahu di mana harus mengajarkannya. Mengenai mengapa Cell dan Majin Buu bisa belajar, Siaya punya spekulasi sendiri. Hanya bisa dikatakan bahwa pemahaman dan keberuntungan mereka sangat bagus. Cell nyaris lolos dari maut dengan meledakkan dirinya sendiri dan di ambang kematian, mendapat wawasan mengenai esensi transmisi instan. Dan ketika ia menjadi super sempurna Cell, ia mempelajari transmisi instan. Adapun Majin Buu, ia benar-benar seorang orang yang memiliki kebijaksanaan yang baik seringkali tampak lamban, pemahamannya sangat baik. Apakah Majin Buu benar-benar memiliki kebijaksanaan yang hebat? Siaya tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Patung-patung relief ini sangat indah. Hei, Siaya, bolehkah aku belajar transmisi instan di sini? Mata Siling bergerak kemana-mana dengan rasa ingin tahu, matanya yang indah penuh dengan keheranan. Di tengah-tengah istana bawah tanah yang luas dan terbuka, sebuah patung hijau suci yang menjulang tinggi tengah tertidur dengan tenang. Siaya mengangguk dan berkata, perhatikan tekstur relief di dinding batu ini. Keterampilan rahasia planet Yardrat tersembunyi di dalamnya. Anda hanya perlu fokus pada pahatan relief dan nama keterampilan rahasia akan muncul di otak Anda. Pada saat ini, mengingat peringatan Yardratian sebelumnya, Siaya merasa perlu untuk sekali lagi mengingatkan semua orang. Keterampilan rahasia Yardratian dapat dengan mudah memberikan dampak besar pada jiwa. Pilih satu keterampilan rahasia untuk dilatih dan perhatikan untuk tidak memaksakan diri.
Tunggu sampai Anda telah berlatih di salah satu dari mereka, baru kemudian lihat apakah Anda dapat bertahan berlatih di yang lain. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Dia tidak khawatir tentang Bardock karena dia memiliki mentalitas yang matang dan pengalaman yang kaya, dan dapat dengan jelas membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak. Siaya terutama khawatir bahwa Siling dan Miers tidak akan tahu apa yang penting, yang menyebabkan cedera yang tidak dapat diperbaiki. Aku mengerti. Setelah mendengarnya, Siling tahu apa yang ingin dia katakan kepada mereka, dan dia setuju tanpa berpikir sebelum diam-diam melarikan diri. Kalau begitu aku juga akan pergi dan memilih. Aku ingin memilih keterampilan rahasia yang memiliki kegunaan praktis. Setelah Miers menanggapi, dia juga dengan senang hati berbalik ke arah dinding yang mengelilingi istana bawah tanah. Melihat kedua bocah nakal yang energi itu, Siaya tersenyum tak berdaya, lalu mengangguk ke arah Bardock dan mulai melihat-lihat relief mural di dinding. Sasaran Bardock sangat jelas, yaitu, seni spiritual sejati, yang disebutkan sebelumnya oleh Yardratian. Dikatakan bahwa, seni spiritual sejati, ini tidak hanya dapat menghilangkan kutukan kanasan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan prediksinya. Ini memang keterampilan rahasia dengan banyak kegunaan. Di hati Bardock, menghilangkan efek samping kutukan adalah hal yang paling penting. Tentu saja, jika ia dapat mempertahankan kemampuan prediksinya, tentu saja itu tidak akan lebih baik karena dapat berguna bagi Rasayan. Berjalan mengelilingi istana bawah tanah, Siaya satu persatu merasakan dampak roh dari berbagai keterampilan rahasia sambil mencari tempat di mana keterampilan rahasia, transmisi instan, berada. Pahatan relief keterampilan rahasia Yardratian memiliki berbagai jenis yang aneh. Ada teknik sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta keterampilan rahasia yang kuat yang cocok untuk bertarung. Dengan menghitung dengan cermat, ia dapat melihat bahwa ada hingga 300 jenis keterampilan rahasia yang berbeda, tetapi sebagian besar adalah jenis tambahan. Transmisi instan yang dicarinya juga ada dalam kategori tambahan. Sambil mengamati pola pahatan relief, Siaya berseru atas kebijaksanaan leluhur Yardratian. Tak lama kemudian, ia kembali bertemu dengan Siling dan Miers, yang juga tengah mencari keterampilan rahasia transmisi instan. Siaya, cepat ke sini. Aku sudah menemukan transmisi instan. Teriakan terkejut terdengar. Siaya memperhatikan bahwa tidak jauh dari sana, Siling berteriak keras sambil menunjuk pola rumit di dinding batu. Apakah kamu menemukannya? Ya, tapi tekstur relief instant transmission sangat rumit. Aku mulai merasa pusing setelah melihatnya sebentar. Alis Siling berkerut saat dia memperlihatkan ekspresi malu di wajahnya. Siaya tersenyum dan menatap tekstur relief di dinding, dan tiba-tiba merasa seolah-olah riak-riak aneh yang tak terhitung jumlahnya berfluktuasi di retinanya. Saat dia melihatnya dengan saksama, dampak yang kuat sekali lagi menyapu. Oh! Sarafnya mulai perih, dan otaknya tiba-tiba merasa lelah seolah-olah kekurangan nutrisi. Benar-benar hebat. Siaya mendesah dalam hatinya. Ia membandingkan sedikit dan menemukan bahwa dampak spiritual dari keterampilan rahasia transmisi instan jauh lebih agresif daripada dampak keterampilan rahasia lainnya. Itu bukan kelelahan fisik, tetapi jiwa yang menerima dampak yang kuat. Menutup matanya dan berdiri diam sejenak, dia sekali lagi membuka matanya dan merenung sebelum berkata, itu memang keterampilan rahasia transmisi instan, tetapi sangat jauh berbeda dari transmisi instan kemampuan ruang angkasa. Jika transmisi instan dari kemampuan ruang angkasa adalah memaksa membuka terowongan ruang angkasa melalui energi dan teleportasi sendiri, maka transmisi instan planet Yardrat adalah dengan cerdik memanfaatkan interaksi yang luar biasa antara ki dan energi, dan menyelesaikan transmisi instan dengan membelokkan ruang. Mirip dengan deskripsi perjalanan FTL dalam novel fiksi ilmiah yang pernah dibaca Siaya di kehidupan sebelumnya. Dengan menggunakan mesin jet propulsi untuk berakselerasi, jumlah energi yang dibutuhkan tidak akan terbatas. Akan tetapi, jika mesinnya diubah ke penggerak warp, energi yang dibutuhkan akan sangat berkurang. Sebab, pada saat itu, sumber energi yang dibutuhkan untuk mendorong pesawat ruang angkasa maju bukan lagi dari mesin itu sendiri, tetapi dari ruang angkasa. Struktur ruang itu sendiri yang akan bergerak, bukan pesawat ruang angkasa itu sendiri.
Ini adalah kekuatan pendorong yang digunakan oleh transmisi instan. Tentu saja, karena kemampuan rahasia transmisi instan Yardratian adalah untuk membelokkan ruang melalui Ki, maka secara alamiah ia rentan terhadap gangguan energi eksternal. Dan dalam situasi pertempuran intensitas tinggi dan energi mengalir kemana-mana, peluang keberhasilannya akan sangat berkurang. Namun, kekurangan ini tidak dapat dihilangkan baik untuk kemampuan maupun keterampilan rahasia. Sebelumnya, di hadapan Dewa Penghancur Virus, energi tubuhnya seolah-olah mandek, tidak dapat meluncurkan kemampuannya untuk melarikan diri. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Tidak heran, baru saja Yardratian memperingatkan kita untuk hanya memilih satu keterampilan rahasia. Ternyata, saat melatih keterampilan rahasia, dampaknya terhadap jiwa sangat besar. Siaya sedikit terkejut. Secara teori, transmisi instan planet Yardrat sama sekali berbeda dari kemampuan. Yang pertama menggunakan Ki untuk melengkungkan ruang, karena ruang memberikan dorongan. Sedangkan yang kedua, menggunakan energi untuk memaksa lubang cacing ruang terbuka untuk melintasi medan bintang. Dengan memilih kelebihannya dan menggabungkannya dengan kemampuannya, Siaya dapat lebih meningkatkan transmisi instannya. Pada saat itu, mungkin dapat menjadi setara dengan transmisi instan Kibito. Inilah yang dibutuhkan Siaya. Faktanya, ketika dia merasakan dampak spiritual dari keterampilan rahasia transmisi instan, dia tahu bahwa keterampilan rahasia ini sangat sulit untuk dilatih. Jika dia ingin mempelajarinya, mungkin akan memakan waktu lama. Siling, apakah kamu benar-benar ingin mempelajari transmisi instan? Menatap gadis di depannya, Siaya kembali bertanya untuk memastikan. Persyaratan pembelajaran keterampilan rahasia planet Yardrat terlalu tinggi. Rata-rata orang mungkin hanya dapat mempelajari satu keterampilan sepanjang hidupnya. Jika ia memilih tetapi gagal mempelajarinya, maka itu benar-benar akan menjadi keuntungan tidak dapat menutupi kerugian. Tentu saja, Siling tidak menoleh, nadanya sangat tegas. Sepasang matanya yang cerah dan berkilau menatap ke dinding sebelum dia duduk dan mulai membenamkan dirinya dalam pembelajaran. Siaya tidak dapat menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Ia menoleh ke arah Miers dan melihat anak itu ragu-ragu apakah ia ingin belajar atau tidak, tetapi tidak dapat memutuskan dan mengambil keputusan. Mengurus urusannya sendiri, Siaya tertawa, mengabaikannya begitu saja, dan duduk bersila di tanah, mulai mempelajari keterampilan rahasia transmisi instan. Baru setelah ia mulai mempelajarinya, ia menemukan alasan mengapa Son Goku menghabiskan waktu 1 tahun untuk mempelajarinya dalam karya aslinya. Skill rahasia instant transmission terdiri dari banyak hal yang rumit. Bahkan jika konteks keseluruhannya dijelaskan secara lengkap, tidak akan mudah untuk mempelajarinya. Namun, ini juga tidak masalah, karena akan lebih menantang. Semakin rumit suatu hal, semakin berharga pula hal itu. Sambil berkonsentrasi, Siaya perlahan-lahan mengaturnya sedikit demi sedikit. Membandingkan persamaan dan perbedaan kemampuan ruangnya, ia belajar dari kelebihan orang lain untuk mengimbangi kelemahan orang lain dan saling memperkuat, perlahan-lahan melewati ambang batas. Di sisi lain, melihat bahwa Siaya dan Siling sudah mulai belajar, Miers memasang wajah masam dan kembali melihat sekeliling istana bawah tanah. Akhirnya, setelah berjalan memutar sambil mencari, dia masih tidak dapat menemukan keterampilan rahasia yang cocok. Bahkan setelah mencari-cari, dia tidak dapat menemukan apapun jadi dia duduk di samping Siaya dan mulai mempelajari transmisi instan. Suatu hari, 2 hari, waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa orang tenggelam dalam mempelajari keterampilan rahasia. Setiap kali mereka lapar, mereka akan mengambil kacang senzu untuk dimakan dan kemudian melanjutkan belajar. 1 kacang senzu dapat bertahan hidup selama 10 hari tanpa makan, tetapi itu bukanlah penggunaan kacang senzu yang terbaik. Jika orang lain tahu bahwa Siaya menyia-nyiakan kacang senzu seperti ini, maka mereka pasti akan menggertakkan gigi karena marah atas pemborosannya. Bab 100 Reaksi Ras Iblis S. Penerjemah, DM. Sementara Siaya dan yang lainnya berlatih keterampilan rahasia, di wilayah utara area utara. Planet yang telah diubah oleh sains dan teknologi, kantor pusat kuler. Pada saat ini, seorang alien,
yang tampak seperti seorang penasihat, berdiri di depan Kuler, dan berbicara dengan ragu-ragu. Raja Kuler, sejak Sir Salsa dan yang lainnya pergi ke wilayah timur, kami belum menerima kabar apapun dari mereka, dan ketika kami mencoba menghubungi mereka melalui komunikator, tidak ada tanggapan. Oleh karena itu, bawahan ini telah mengirim seseorang ke Sir Salsa dan lokasi planet terakhir mereka yang diketahui dan menemukan. Berbicara sampai di sini, alien itu agak ragu-ragu dan diam-diam melirik ekspresi Kuler. Suaranya bergetar dan tidak berani berbicara lagi. Apa yang kau temukan? Katakan dengan jujur. Suara acuh tak acuh dan dingin terdengar. Duduk di singgasana logam besar, Kuler menatap alien itu dalam-dalam. Hati alien itu bergetar ketakutan, dan dengan jujur melaporkan, tanda-tanda di planet itu menunjukkan bahwa pertempuran yang sangat sengit telah terjadi di sana, meninggalkan beberapa mayat yang tidak dapat dikenali di tengah medan perang. Mereka mungkin Sir Salsa dan yang lainnya. Berbicara tentang ini, alien itu menelan ludah dengan hati-hati karena bahkan dia pikir itu tidak dapat dipercaya. Maksudmu mereka semua mati di sana? Ada kilatan keterkejutan di mata Kuler, lalu wajahnya berubah muram. Ekor di belakangnya terus menghantam tanah, menghancurkan permukaan batu yang kokoh. Ya, kulit kepala alien itu terasa geli saat dia tergagap sambil gemetar. Mendengus. Dengan mendengus dingin, laser yang kuat melesat keluar dengan cepat. Sebelum alien itu sempat bereaksi, kepalanya telah tertembus oleh laser, dan cairan merah putih tumpah ke seluruh tanah. Matanya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sampah. Pasukan lapis baja raja ini akan mati di tempat seperti itu. Salsa, kau benar-benar mengecewakan raja ini. Wajah Kuler dipenuhi awan gelap, dan cahaya dingin bersinar di pupilnya yang berwarna merah darah. Dengan ekspresi ganas, dia melihat ke arah petugas lain di sampingnya dan bertanya, menurutmu, apakah seseorang dari pihak ayahku mungkin telah menyerang? Sambil gemetar, beberapa alien lainnya bersujud di tanah dan berkata, Yang Mulia, kami dan pasukan timur telah hidup bersama dalam harmoni selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, Raja Dingin adalah ayahmu. Bawahan ini tidak berpikir Raja Dingin telah menyerang. Oh, sulit untuk mengatakannya, kata Kuler samar-samar, kilatan cemerlang berkelebat di matanya. Kali ini, misi Salsa dan yang lainnya adalah mencari buah pohon roh. Itu adalah harta karun langka yang dapat meningkatkan kekuatan. Karena itu, bahkan Raja Dingin pun bisa berselisih dengannya dan menjadi bermusuhan. Namun, dia juga yakin bahwa bukan Raja Dingin yang menyerang. Hanya ada segelintir ahli kuat di wilayah utara yang dapat mengalahkan skuadron bersenjata Kuler miliknya. Skuadron terkuat di bawah Raja Dingin mungkin salah satunya, tetapi akhir-akhir ini tidak ada pergerakan sama sekali. Sedangkan untuk pasukan Ginyu milik Frieza, bukan berarti dia meremehkan mereka. Hanya saja, meskipun pasukan Ginyu melakukan serangan diam-diam, mereka tidak akan bisa melukai sedikit pun Salsa dan yang lainnya. Siapa yang diserang? Apakah wilayah utara masih menyembunyikan beberapa ahli yang kuat? Tiba-tiba, jantung Kuler berdebar kencang. Dia tidak merasa sedih atas kematian Salsa karena mereka hanyalah pion di tangannya. Sebagai seorang ahli yang kuat, dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati semut-semut ini. Paling-paling, dia akan merasa sangat disayangkan kehilangan beberapa bawahan yang kuat, dan merasa itu adalah kehilangan yang sangat besar. Selain itu, hal itu tidak penting. Yang sebenarnya ia khawatirkan adalah informasi mengenai buah Tree of Might mungkin telah bocor, yang akan menarik perhatian King Colt dan Frieza. Dan, itu bukan hal yang ingin ia lihat. Sambil menatap alien yang tergeletak di tanah, suara dingin Kuler terdengar, siapkan pesawat luar angkasa untukku. Raja ini akan pergi sendiri ke planet tempat Salsa dikalahkan. Melambaikan tangannya, Kuler berkata lagi pula, suruh saja Kuler Corps memilih orang-orang terbaik, Raja ini ingin membangun kembali pasukan khusus. Baik, Yang Mulia, para alien itu seolah-olah mendapat amnesti, membungkuk dan berdiri sebelum meninggalkan aula utama sambil berkeringat deras. Di atas singgasana besar itu, bibir ungu Kuler melengkung ke atas, seringai muncul di wajahnya yang ganas. Wilayah timur. Ketika Raja Colt mengetahui dari mata-matanya bahwa skuadron lapis baja Kuler telah dimusnahkan sepenuhnya,
Keheranan melintas di wajahnya sebelum dia dengan senang hati mulai meminum anggur merah. Dia tidak terlalu peduli dengan skuadron lapis baja yang lemah itu, tetapi dia tetap sangat senang karena itu dapat melemahkan kekuatan kuler, meskipun sedikit. Wilayah Selatan, Kantor Pusat Frieza. Berita itu pun sampai ke telinga Frieza. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Tubuh mungil Frieza berdiri di depan jendela kapal sembari memandang pemandangan di luar yang dingin dan monoton. Tawanya yang, ho, bergema pelan. Dodoria, ini benar-benar kabar baik. Pasukan terkuat kuler telah musnah total. Kali ini, dia telah kehilangan terlalu banyak muka. Suara iblis itu bergema tetapi Frieza segera menarik kembali senyumnya. Tapi wilayah utara ini benar-benar memiliki naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Di mana begitu banyak ahli bersembunyi. Raja Frieza, apakah skuadron lapis baja itu sangat kuat? Dodoria bingung. Sejak ia mulai mengikuti Raja Frieza, ia selalu berpindah-pindah di wilayah selatan area utara dan tidak begitu paham tentang distribusi kekuatan di alam semesta. Pengalamannya bahkan lebih rendah dari Bardock, dan hanya seekor katak di dasar sumur. Bahkan kekuatan Ginyu lebih berpengetahuan. Frieza melambaikan tangannya, ekor di belakangnya menamparkan tanah saat dia berkata, skuadron lapis baja adalah skuadron terkuat di bawah kakak laki-laki kukuler. Setiap anggotanya jauh lebih kuat daripada Kapten Ginyu. Bahkan lebih hebat dari Kapten Ginyu. Kalau begitu, bukankah kekuatan pertempuran mereka lebih dari 100.000? Dodoria membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tercengang. Seorang ahli yang kuat dengan kekuatan pertempuran di atas 100.000. Baginya yang hanya memiliki kekuatan pertempuran 20.000, ini adalah ahli yang sangat kuat. Apakah kakak laki-laki Raja Frieza benar-benar memiliki ahli yang kuat seperti itu di bawahnya? Dodoria tiba-tiba dipenuhi rasa kagum terhadap alam semesta yang luas. Hehe, dalam hal apa mereka kuat, bukankah mereka masih dimusnahkan? Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, kulit merah muda Dodoria bergetar dan bertanya, Yang Mulia, menurut Anda ahli macam apa yang telah menyerang? Mungkinkah orang yang sama yang membunuh Zarbon? Siapa dia pendekar kuno dari suku Veidaya? Kata-kata Dodoria membuat Frieza tersadar, pupil matanya tiba-tiba mengecil, sebelum tersenyum kejam, itu mungkin saja, sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Hei, mengapa kuler mengirim skuadron lapis baja ke wilayah timur? Sepertinya aku harus berbicara dengan ayah. Bisik Frieza. Frieza sangat dekat dengan ayahnya, Raja Dingin, karena ia adalah anggota termuda dari ras Iblis Es. Kali ini, ia harus berbagi informasi dengan Raja Dingin. Baiklah, bagaimana kabar Vegeta itu? Apakah dia menyadari kebenaran tentang kehancuran planet Vegeta? Frieza mengalihkan topik dan bertanya tentang situasi Vegeta. Dodoria menyeringai dan berkata, bagaimana bocah itu bisa tahu kebenarannya? Sekarang, dia patuh menjalankan perintah yang mulia bersama kedua Saiyan itu. Bagus sekali. Setelah Frieza menghancurkan planet Vegeta, hanya Vegeta yang bakat terpendamnya paling baik yang tertinggal, untuk mengamati karakteristik Saiyan. Sejauh ini, potensi yang ditunjukkan Vegeta belum layak disebut. Hal itu juga tidak terlalu menarik perhatian Frieza dan ia pun perlahan mulai melupakannya.